Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Morgen auf Java, guten Tag auf Ambon, guten Morgen auf Makassar, Medan, Manado. Pagi ya. Okay. Ja, okay, also im Namen des Indonesischen Germanistenverband heiße ich Sie alle herzlich willkommen zu dieser ersten Online-Kolloquium-Serie mit dem Thema Phrasiologie im Deutschunterricht, was, wie und warum. Die meisten von Ihnen kennen mich schon. Mein Name ist Dewi Kartika Adiani und seit 2003 an der Universität Negeri Malang tätig. Und heute habe ich die Ehre und das Vergnügen, dieses Seminar moderieren zu dürfen. Jeder darf dann so gegenseitig so im Chatraum begrüßen. Dann habe ich hier schon gelesen. Also, und soweit haben wir 66 Teilnehmer. Also im Laufe der Zeit kommen dann so die anderen noch vielleicht. Und wir hoffen, dass am Ende des Seminars können wir dann so noch so diese Aktivität dann so auf unserer Website nochmal per YouTube dann so sehen. Ja? Also danke sehr. Also nun möchte ich dann so die Personen vorstellen, die sich mit unserem heutigen Seminar beschäftigen. Professor Dr. Pratama Widodo, MPD und Dr. Calvin Karuna als Vorsitzender von Indonesischen Germanistenverband. Und wir haben auch so unser Referat. Der Referent von heute ist Dr. Phil R. Muhammad Andiko Aji MA von Universitas Indonesia, Herr Kasim von Universitas Negeri Makassar als Host und Frau Lilis Afifa von Universitas Negeri Malang als Co-Host. Bevor wir mit dem Online-Seminar beginnen, möchte ich wichtige Informationen sagen. Das Seminar beginnt eigentlich so geplant um 10, aber also jetzt dann schon 10:15 Uhr, also 15 Minuten zu spät, weil also wir dann schon noch auf die andere warten müssen. Alle Teilnehmer sollen das Mikrofon stumm schalten während der Präsentation von Herrn Ari und dann die Teilnehmer können dann so im Chatraum Fragen stellen. Der Referent wählt die Fragen und antwortet und wenn es möglich ist, kann er alle Fragen antworten. Wir sehen dann so, wie ist dann so die Zeit am Ende, ja. Und der Referent hat dann so 14 Minuten Zeit für die Präsentation. So ist dann so, wie unser Online-Seminar läuft. Und jetzt ist dann so die Zeit für Professor Dr. Pratama Widodo als der Vorsitzende von Indonesischen Germanistenverband uns alle zu begrüßen. So bitte schön, Profit. Ja. Vielen Dank, Mbak Dewi. Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zum ersten Kolloquium des Indonesischen Germanistenverbandes. Ich freue mich sehr, Sie alle in dieser schönen Gelegenheit begrüßen zu dürfen. Trotz der Corona-Situation sind wir aber immer aktiv und hoffentlich bleiben wir immer gesund und auch dann die Corona-Pandemie wird gleich vorbei, damit wir wieder im normalen Alltag leben können. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, dass wir eigentlich vorgehabt haben, in diesem Jahr wieder eine germanistische Konferenz in Makassar ja, im September ja, zu veranstalten. Aber dann wegen der Corona-Pandemie leider müssen wir diese germanistische Konferenz absagen. Ja, wir wissen noch nicht, also wann können wir dann wieder eine Konferenz veranstalten. Vielleicht im nächsten Jahr, wenn die Situation schon besser wird. Aber dann, wir haben dann auf die Idee gekommen, dass wir können auch doch etwas lernen, so ein Seminar in der Art oder ein Kolloquium wie heute zu veranstalten, und zwar via online. Ja. Und tatsächlich dann heute haben wir die erste Kolloquium. Ja. Und wie gesagt, das ist ja das erste Treffen, das erste wissenschaftliche Treffen. Und es werden natürlich die nächsten Treffen
kommen. Ja? Mit den anderen Themen, wenn wir dann heute über Linguistik, ja, vielleicht für das nächste Mal über Literatur, Didaktik, Methodik und so weiter. Aber ich denke, das ist auch eine gute Gelegenheit, ja, für die Kolleginnen und Kollegen, die zurzeit im S3-Studiengang sind. Ja. Also Sie können diesen Forum ausnutzen, vielleicht als eine Art von FGD, ja, also Focus Group Discussion, ja, damit Sie vielleicht dann über Ihre Dissertation, ja, präsentieren, damit Sie dann von den Kolleginnen und Kollegen auch Impulse, Bemerkungen oder auch Ideen für Ihre Doktorarbeit bekommen. Und wir benutzen also diesen Anlass, diese Aktivität für sogenannte Asach, Asich und Asuch. Ja. Es war auch Diskussion in der WA-Gruppe. Ja. Asach, Asich, Asuch, was ist denn auf Deutsch? Ja. Aber vielleicht ungefähr heute machen wir auch Asach. Ja. Das heißt, wir wollen etwas lernen, wir möchten unseren Horizont erweitern, wir möchten uns ja, weiter qualifizieren. Ja. Aber auf der anderen Seite, hier haben wir auch Herrn Ari und er macht dann Asuch. Ja. Er weiß besser über Phraseologie, ja, und er will uns dann erklären, was ist Phraseologie, wie ist Phraseologie, warum und so weiter. Ja. Damit wir dann vielleicht nachher, nachdem wir von Herrn Ari gehört haben, können wir auch Phraseologie in unserem Unterricht anwenden oder auch in unserer Arbeits- oder Forschungsarbeit, ja, anwenden. Ja. Also das ist dann Asuch von Herrn Ari haben wir heute und alles dann ist mit Asich, ja, das ist mit aller voller Liebe. Ja. Ja, und ich danke mich besonders ganz herzlich, ja, Herrn Ari, ja, für Ihre Bereitschaft, heute die erste Kolloquium mit dem Thema Phraseologie zu referieren. Und dann für die Durchführung also von diesem Webinar, ja, dann ist mein besonderen Dank richte ich an Mbak Dewi, Pak Kif, Pak Kasim und auch Mbak Dilis, ja, für die organisatorische und auch technische Unterstützung. Und das Wichtigste, dann denke ich, dass ich muss auch dann bei Ihnen allen, ja, Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich bedanken für die Teilnahme an diesem Kolloquium, ja, weil ohne Teilnehmer wäre dann dieses Kolloquium undenkbar. Ja. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, hoffentlich lernen wir heute etwas Neues. Ja. Und ja, wir machen diese Treffen in gemütlicher Weise. Ja. Ich glaube, ja, es ist gut, dass die Sprache ist Deutsch, aber saya kira kalau kita campur-campur juga tidak apa-apa. Jadi santai saja. Mungkin begitu. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Mbak Dewi. Ja. Vielen Dank, Professor Widodo. Also, wir solche Kolloquiumserie jeden Monat veranstalten. Also, wer hat dann so Interesse als Referent, können Sie dann so sich bei uns melden. Also zum Beispiel so, ich habe schon ein Thema und dann können wir dann so vielleicht für August planen oder so für September oder für Oktober. Wir werden so von AG schreiben wir dann so einen Brief an Sie und dann auch später bekommen Sie auch ein Zertifikat als Referent oder Referentin. Ja? Ja, also nun kommt unser Referent an die Reihe, sein Thema zu präsentieren. In diesem heutigen Online-Seminar geht es um die Frage.
Phrasiologie im Deutschunterricht, was, wie und warum. Ich persönlich weiß auch nicht viel darüber, deswegen dann so auch für mich ein großes, vielleicht, also ich habe großes Interesse daran. Ja? Also zuerst möchte ich Ihnen seinen Lebenslauf zeigen. Wer ist das? Ja. Wir haben hier Dr. Phil, Raden Muhammad Ari Andiko ACMA. Vielleicht ja, die anderen kennen schon. Ari, hier ist das Foto. Und dann so hier, also sein Lebenslauf müsste ich dann so zeigen. Seit 2006. Also er ist dann so im Jahr 1982 in Jakarta geboren. Es ist relativ jung, also jünger als ich. Und dann seit 2006 ist er als Dozent für Sprache und Linguistik an der Deutschabteilung der FIB, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Indonesia, Universitas Indonesia tätig. Er hat sein Bachelorstudium an der FIB UI erledigt, also seine Arbeit so lautet Frasiologi dalam buku pelajaran bahasa Jerman sebagai bahasa asing unter der Betreuung von Professor Setiawati Darmono im Jahr 2005. Also er ist dann schon lange mit diesem Thema beschäftigt. Im Oktober 2004 bis Januar 2005 hat er am Wintersemester an der Ruhr-Universität Bochum teilgenommen und dann von 2007 bis 2009 hat er sein Masterstudium an der Friedrich-Schiller-Universität Jena erledigt. Seine Masterarbeit ist die Bedeutung des Marketings und der Werbung für Fremdsprachenanbieter unter der Betreuung von Professor Hermann Wung und Dr. Christina Kuhn-Elliott. Und seine Promotion hat er an der Ruhr-Universität Bochum gemacht mit der Dissertation Phrasiologisches Wörterbuch Deutsch-Indonesisch am Beispiel der Somatismen und anderer Phraseme, lexikologische und lexikografische Untersuchungen und Wörterbuch unter der Betreuung von Professor Karin Bittner und Professor Dietrich Hartmann. Ja, so ist das. Wir sehen, dass Herr Ari sich schon lange mit dem Thema Phrasiologie beschäftigt hat. Jetzt ist die Zeit für Herrn Ari. Die Präsentation dauert 40 Minuten. Während Herr Ari präsentiert, können alle Partizipanten oder alle Teilnehmer schon ihre Fragen im Chatraum schreiben. Und nach der Präsentation wird Herr Ari die Fragen antworten. Herr Ari, bitteschön. Okay, vielen Dank für die freundliche Einführung von Frau Dewi und Herrn Pratomo. Von jetzt an spreche ich auf Indonesisch, weil die Sprache kann man mischen eigentlich also zwischen Indonesisch und Deutsch. Dann haben wir so vereinbart, dass die Folien auf Deutsch ist und ich kann auf Indonesisch den Vortrag halten. Und ja, terima kasih sebelumnya atas kesediaan waktu teman-teman sekalian, senior-senior saya, dosen-dosen saya, yang sudah cas-cis berbahasa Jerman, padahal saya masih belajar di sekolah, dan punya minat yang tinggi pada keilmuan. Saya mencoba sedikit berbagi tentang apa yang saya ketahui tentang frasiologi. Oke, izinkan saya berbagi folianya. Iya, sebentar. Apakah sudah muncul di layar? Oke. Ya, saya hari ini akan berbagi pengetahuan sedikit tentang frasiologi di dalam pengajaran bahasa Jerman. Apa sih sebenarnya frasiologi itu? Bagaimana frasiologi itu diajarkan dan mengapa? Awalnya kita akan membahas mengenai apa itu frasiologi karena mungkin ini sebuah tema yang belum semua begitu mengenal ya. Jadi coba saya ulang sedikit tentang apa itu frasiologi. Kemudian juga saya akan mencoba mengenalkan mengapa sih, apa sih
teori-teori kenapa frasiologi itu perlu dipelajari, dan terakhir bagaimana kita bisa mengajarkan frasiologi. Oke, jadi frasiologi itu merupakan ya cabang ilmu pengetahuan linguistik yang meneliti tentang rangkaian kata yang sifatnya tetap atau dikenal juga dengan frasem. Ya, di sini saya bacakan definisi dari Palm. The Phrasiologie ist die Wissenschaft oder Lehre von den festen Wortverbindungen einer Sprache, die in System und Satz Funktion und Bedeutung einzelner Wörter oder Lexeme übernehmen können. Phrasiologismen sind ein Mittel zur Erweiterung des Wortschatzes, zur Benennung und Verarbeitung von menschlichen Emotionen, Einstellungen und Verhaltensweisen in der Sprachtätigkeit. Okay, es gibt auch weitere Definitionen von Römer und Matzke. Also Phrasiologie beschäftigt sich ya mit den festen Wortgruppen. Jadi dari definisi ini bisa kita ketahui ya bahwa frasiologi itu sebenarnya adalah sebuah disiplin ilmu ya yang merupakan bagian dari leksikologi yang meneliti rangkaian kata yang tetap ya yang sifatnya tetap tidak bisa diubah-ubah. Sebenarnya bukan tidak bisa, nanti kita bahas. Sebenarnya bisa diubah-ubah tapi dengan batasan-batasan tertentu. Dan rangkaian kata ini di sini dikatakan oleh Romer und Matzke disimpan di dalam ingatan kita seperti layaknya sebuah kata. Jadi ketika kita menggunakan rangkaian kata ini, kita menggunakannya seperti sebuah kata, sudah otomatis sebagai satu kesatuan. Oke, untuk lebih memudahkan memahami frasiologi sebagai bidang ilmu, oh ya, sebelumnya saya ingin memberitahukan, sebenarnya frasiologi sendiri seperti gramatik ya. Gramatik itu kan bisa ilmunya, bisa juga halnya yang diteliti. Begitu juga dengan frasiologi. Frasiologi sebagai bidang ilmu, tapi ada juga yang memahami frasiologi sebagai rangkaian kata yang tetap ini. Tetapi dengan perkembangannya, seiring waktu, orang semakin memahami bidang ini, frasiologi sendiri akhirnya ditinggalkan sebagai sebutan untuk rangkaian kata yang tetap ini dan diganti menjadi frasiologisme ya. Kemudian berkembang lagi diganti menjadi fraseme. Nanti kita lihat. Nah, untuk memahaminya kita coba lihat ya di dalam buku-buku bahasa Jerman atau teks-teks bahasa Jerman kita mengenal berbagai ungkapan ya. Seperti apa ungkapannya? Misalnya di sini ya, den Gürtel enger schnallen ya. Das bedeutet sich in seinen Bedürfnissen einschränken. Nah, kita juga melihat di sini ya sebagai pembicara bahasa Indonesia kita bisa langsung tahu nih apa sih ini artinya ya, den Gürtel enger schnallen ya. Seperti masa-masa sekarang itu penting tuh buat kita untuk melakukan aktivitas yang dikatakan disebut dalam bahasa Jerman dengan den Gürtel enger schnallen. Kebetulan artinya bisa kita bilang sama ya. Kemudian juga die Zeit heilt alle Wunden. Tentu teman-teman sudah paham apa artinya. Kemudian jemandem die Zähne zeigen, ya, jemandem heftig und erschrocken Widerstand leisten, ya, sama dalam bahasa Indonesia kita juga kenal ungkapan unjuk gigi. Nah, tapi apakah artinya sama? Nanti kita lihat ya. Tentunya perlu dibahas. Oke, kemudian sich die Zähne putzen. Ya, ini di awal belajar bahasa Jerman kita juga sudah relatif cepat mengenal bentuk ini ya, sich die Zähne putzen. Die gelben Engel, ya, kemudian ungkapan wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, ya, itu kita kenal sering di dalam pelajaran bahasa Jerman juga. Apakah itu sebuah peribahasa? Ya, sebenarnya bukan peribahasa kan, itu terjemahan dari perkataan Mikhail Gorbachev, ya. Kemudian mit freundlichen Grüßen. Nah, kita kenal bentuk ini ketika kita menulis surat. Kemudian ada Guten Abend, ya, Guten Tag, ada bentuk lagi Gang und Gebe sein, dan terakhir mein Name ist Hase, ya, ich weiß von nichts, ya, ich weiß nichts von der Sache, ich mochte nichts mit der Sache zu tun haben. Nah, seperti teman-teman yang saya cintai bisa lihat di sini, secara arti ada yang sifatnya idiomatis, ada yang tidak. Secara bentuk ada yang bentuknya sebuah kalimat lengkap, ada yang bentuknya hanya sebuah frase ya atau ya di sini kita bisa lihat bentuknya itu bisa berbeda-beda secara sintaksis. Tapi kalau kita perhatikan lagi di sini tentunya ada kesamaan yang bisa membuat
dari nomor 1 hingga nomor 10 ini bisa kita kategorikan sebagai frasem. Nah, apa kesamaannya? Di sini kita lihat Burger ini seorang ahli yang sejak dari tahun 80-an sudah cukup dikenal di bidang frasiologi ya. Beliau mengatakan membedakan di awalnya di bukunya Frasiologismen im weiteren Sinne und Frasiologismen im engeren Sinne. Tapi pembedaan ini juga tidak terlalu penting sebenarnya, tapi untuk memudahkan saja. Jadi secara umum frasiologisme atau fraseme itu harus memenuhi 2 kriteria minimal, yakni polyleksikalitas dan Festigkeit. Ya, kemudian untuk digolongkan sebagai Frasiologismen im engeren Sinne ada kriteria ketiga, yakni Idiomatizität. Apa itu Polyleksikalität, Festigkeit, und Idiomatizität? Nanti akan segera kita bahas. Ya, yang paling kompleks dalam frasiologisme itu adalah kriteria Festigkeit. Ya, ada Gebräuchlichkeit, jadi sebuah ungkapan atau frasem itu sifatnya harus gebräuchlich, sifatnya harus digunakan di dalam sebuah komunitas digunakan, belum tentu di komunitas lain digunakan. Ini adalah suatu kriteria yang harus dipenuhi. Kemudian ada psycholinguistische Festigkeit. Artinya sebuah ungkapan itu disimpan di dalam otak manusia sebagai sebuah kesatuan. Ya, misalnya kalau yang paling mudah untuk mengetes psycholinguistische Festigkeit ini adalah dengan menghilangkan unsur yang ada di dalam sebuah frasem. Misalnya kalau kita ambil contoh frasem itu peribahasa, misalnya orang Indonesia pasti tahu ya, kalau dikatakan ada gula, mereka langsung di dalam kepalanya pasti ada semut. Nah, kemudian berakit-rakit ke hulu, di dalam kepala kita, di otak kita otomatis mengatakan, berenang-renang ke tepian. Ya. Kemudian ada kelanjutannya lagi. Nah, ini yang menjadi bukti bahwa sebuah ungkapan itu, ya, atau frasem kita sebutnya nanti memenuhi kriteria psycholinguistische Festigkeit. Kemudian ada yang namanya strukturelle Festigkeit. Struktur sebuah frasem itu tidak bisa dengan mudah kita ubah-ubah. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ya, misalnya kalau ambal bleiben, ya, bitte bleib ambal misalnya. Kalau dikatakan itu bisa, atau kita mengatakan ich will ambal bleiben. Itu kan strukturnya sudah berbeda ya dari kalimat imperatif dengan kalimat berita biasa. Tapi tidak semua seperti itu. Ada juga keteraturan yang harus diperhatikan. Misalnya kalau kita kenal ungkapan das ist kalter Kaffee, ya, das ist kalter Kaffee, ya, berita basi gitu ya. Kita nggak bisa mengatakan das sind kalter Kaffees. Atau kita ubah menjadi das ist Kaffee, der kalt ist. Kalau untuk selain frasem itu bisa dipahami, dimengerti. Tapi ketika itu merupakan sebuah frasem, kalau kita katakan das ist Kaffee der kalt ist, nah ini melanggar kriteria, melukai kriteria strukturelle Festigkeit ini ya. Jadi rusak, jadinya tidak dipahami lagi sebagai sebuah frasem. Kalau kita ubah strukturnya, maka makna idiomatisnya hilang. Kemudian juga ada pragmatische Festigkeit, ya, ungkapan-ungkapan tertentu itu terikat dengan nilai-nilai pragmatik tertentu. Kapan kita menggunakan viele Grüße, ya, itu kan tentu berbeda. Kemudian misalnya untuk menenangkan di dalam sebuah ruangan, ya, biasa dikatakan dalam bahasa Jerman, ya, misalnya dikatakan seperti itu. Tapi kita tidak mengatakan misalnya di Klappe halten. Itu terlalu kasar kan kalau kita katakan, meskipun dikatakan secara sopan ya, bitte halten Sie die Klappe. Itu tidak mungkin ya. Ya, kemudian yang sering kita anggap sebagai frasem atau frasiologisme itu biasanya kita langsung mengerucut ke ungkapan-ungkapan idiomatis. Padahal sebenarnya bukan itu saja ya. Kalau kita lihat apakah frasem atau frasiologisme ada di dalam pelajaran bahasa Jerman, kalau kita lihat kriteria pertama dan kedua ya tentunya sudah pasti ada, tidak mungkin tidak ya. Tapi kalau yang
kita masukkan kriteria ketiga, idiomatisitas. Nah, ini baru lebih secara khusus. Jika memenuhi kriteria ketiga, idiomatisitas, nah ini artinya sudah berupa idiom. Ya, frasemnya itu sudah bisa dikatakan sebagai idiom. Idiom sendiri terbagi menjadi full idiom, ya, atau di dalam bahasa Indonesia idiom penuh, style idiom atau idiom sebagian, ya, dan kalau misalnya dia sifatnya tidak idiomatis, itu dalam bahasa Jerman disebut sebagai kolokation. Oke, di sini saya ingin menampilkan juga ya bahwa istilah fraseologisme itu oleh Burger sendiri akhirnya ditinggalkan. Ya, beliau menggunakan itu sejak tahun, ya setahu saya bukunya yang pertama tahun 98, ya, kemudian akhirnya di tahun 2015 di cetakan kelima beliau mulai menggunakan istilah fraseme karena sifatnya lebih internasional. Oke. Ya, kita perdalam lagi kriteria frasem. Apa saja sih? Sebenarnya ada polileksikalitas, ya, dalam bahasa Indonesia polileksikalitet. Ya, kriteria ini kriteria yang paling gampang, ya. Kalau sebuah ungkapan terdiri dari minimal 2 kata, nah itu sudah memenuhi kriteria polileksikalitet. Nah, di dalam kriteria ini juga banyak pembahasannya. Apakah kata-kata apa ya, dalam bahasa Indonesia itu sinsemantis, itu juga misalnya hanya terdiri dari kata sinsemantis saja bisa dikatakan masuk kategori polileksikalitet. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu dengan demikian, ya, itu kan seperti itu, oleh karena itu. Nah, itu semua kan bukan kata-kata apa ya, bukan kata-kata yang punya apa ya, bukan sinsemantis ya, tapi maaf, jadi dia sifatnya lebih secara struktural ya. Tapi kalau kita perhatikan, kalau menurut Burger ini termasuk ya. Nanti kita lihat lagi bahwa dia memenuhi kriteria itu, bahwa tapi itu perdebatannya. Apakah kata-kata seperti oleh karena itu, dengan demikian, ya, itu memenuhi kriteria ini atau tidak. Kemudian Festigkeit, ya, ini kriteria yang tadi sempat dibahas. Ini kriteria yang paling kompleks ya dalam kriteria frasem. Kemudian idiomatisitet adalah kriteria ketiga. Oke, saya percepat saja. Nah, ini adalah klasifikasi dari klasifikasi frasem ya, berdasarkan fungsinya ya, referensial, struktural atau komunikatif. Nah, yang sering menjadi titik berat itu adalah yang referensiale fraseme. Ya, contohnya misalnya Schwarzes Brett, ya, jemanden übers Ohr hauen, oder Morgenstund hat Gold im Mund, itu termasuk ke referensiale fraseme. Kemudian strukturelle fraseme itu yang dalam bahasa Jerman misalnya anhand von, im Hinblick auf, zu, sowohl als auch. Nah, itu termasuk dalam strukturelle fraseme. Dan yang terakhir adalah komunikative fraseme, itu yang misalnya Guten Morgen, ya, ich meine, dan bentuk-bentuk semacam itu. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini, tentunya kita sudah bisa pahami ya bahwa fraseologi itu ya pastilah dipelajari, fraseme itu pasti dipelajari ya di dalam pelajaran bahasa Jerman atau bahasa-bahasa lainnya, tidak mungkin tidak. Tapi kalau kita lihat yang referensial sebagai intinya yang paling sering lah dibahas atau dianggap sebagai redewendung atau ungkapan, nah ini yang mungkin kalau kita berkiblat ke sini, oh ini tentu tidak banyak. Oke, nah ini pembagiannya secara sintaksis. Kita bisa bagi menjadi nominative fraseme dan propositionale fraseme. Apa sih proposisional? Proposisional itu yang bentuknya itu seperti sebuah kalimat yang utuh. Yang misalnya tadi ungkapan Mikhail Gorbachev itu ya, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, itu masuk ke sini. Atau juga peribahasa-peribahasa lainnya di dalam bahasa Jerman. Kemudian yang masuk nominative fraseme, ada verbale fraseme, nominale fraseme, adverbiale fraseme, dan adjektivische fraseme. Nah, berikut ini contoh-contohnya. Misalnya apa yang termasuk verbale fraseme? Misalnya jemandem die Zähne zeigen, ya. Itu termasuk verbale fraseme karena mengandung kata kerja ya sebagai inti dari frasemnya. Ada nominale fraseme, ya, roter Faden, Grundgedanke, ya, yang atau
Gedang ke oder Leitmotiv. Nah, Rotterfaden kita masukkan dalam frasema karena dia lihat terdiri dari dua kata ya. Kemudian dia sifatnya juga di sini kebetulan juga idiomatis ya. Nah, ini menduduki posisi nomen di dalam kalimat. Kemudian adverbiale frasema ya, imhan und drehen ya, ini juga di dalam bahasa Jerman dikategorikan sebagai adverbiale frasema. Dalam bahasa Indonesia tentu juga ada ya, tapi artinya berbeda kan. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti membalik telapak tangan itu dalam artian mudah, sedangkan dalam bahasa Jerman imhan und drehen itu artinya sangat cepat ya. Dan terakhir ada adjektivische frasema, misalnya frisch gebacken, flink wie ein Wiesel ya. Nah, ini mungkin bentuk adjektivische frasema itu adalah bentuk yang paling mudah kita ajarkan ya, karena tidak harus tidak mengandung verba ya, kan yang suka agak ribet itu dalam pengajaran bahasa Jerman itu jika dia mengandung verba yang harus dikonjugasikan, kemudian ada objek datifnya atau akusatifnya. Sedangkan kalau kita mulai mengajarkan fraseologisme itu, frasema itu paling mudah ya bentuk ini ya menurut saya ya, adjektivische frasema. Kemudian juga yang sering banyak kita temukan ya di dalam bahasa Jerman atau di dalam pengajaran bahasa Indonesia tentunya adalah Sprichwort ya, seperti die Zeit heilt alle Wunden. Itu termasuk satzfertige frasema. Atau ini ya, geflügelte Worte ya, wer zu spät kommt den bestraft das Leben ya. Geflügelte Worte itu adalah ungkapan ya dalam bentuk kalimat yang masih diketahui siapa pengucapnya, tapi itu sangat terkenal ya, menyebar luas. Tentu beda dengan Sprichwort ya. Kalau Sprichwort itu kan mengandung kebijakan dan kita tidak tahu siapa yang mengucapkannya. Nah, ini pembagian berdasarkan tingkat keidiomatisan frasem. Ada ya idiom, tail idiom, dan kolokation. Ya, contohnya tadi sudah dijelaskan, Rotterfaden. Kemudian yang tail idiom itu ada blinder Passagier, ya, einen Streit vom Zaun brechen. Ya. Kenapa dia dikatakan tail idiom? Bedakan dengan Rotterfaden. Kalau Rotterfaden kan kata rot dan faden sudah tidak ada lagi di dalam arti idiomatisnya. Seperti juga dengan insgras bison ya, kata insgras atau bison tidak ada hubungannya dengan kata sterben. Sedangkan dalam tail idioma salah satu unsur pembentuknya itu atau ada unsur pembentuk dari frasem itu yang masih mempertahankan makna leksikalnya. Misalnya blinder Passagier masih ada, passagiernya itu masih tetap ya. Kemudian einen Streit vom Zaun brechen, Streit-nya masih mempertahankan makna makna leksikalnya. Kemudian Kollokationen ya, teman-teman tentunya sudah lebih menguasai ini ya, Wäsche waschen, einen Vertrag abschließen. Nah, ini tentu kita kenal. Nah, dalam pembagian ini mungkin titik lemahnya adalah Burger tidak membagi apa sih kalau Sprichwörter dan Gemeinplätze itu tidak diperhatikan dalam klasifikasi ini. Oke, nah ini klasifikasi lainnya yang lebih, kalau menurut saya lebih simpel sebenarnya dibandingkan klasifikasi Burger. Tadi kan yang dua klasifikasi itu berdasarkan klasifikasi dari Burger. Ini dari Romer und Matzke, ya mereka membagi langsung dua saja, fraseologisme atau frasema itu. Di dalam bukunya Romer und Matzke menggunakan istilah fraseologisme ya, tapi sebenarnya sama dengan frasema. Nah, mereka membagi menjadi yang idiomatis dan tidak idiomatis. Mereka membaginya seperti itu. Yang tidak idiomatis, yang struktur formel, yang tadi kita lihat ya, struktur formel ya. Kemudian rutine formel, ya, yang ungkapan sehari-hari, Guten Morgen, Guten Tag, und Kollokationen itu dikategorikan sebagai idiome. Sedangkan yang idiomatis atau tail idiomatis itu ada INPS itu idiomatische oder tail idiomatische nominale fraseme, ada idiomatische und tail idiomatische verbale fraseme, dan Satz idiomatische und tail idiomatische satzfertige frasema ya, yang disingkat di sini. Nah, tapi tentunya ada kelemahan kan, karena misalnya peribahasa sendiri di sini termasuk ke yang SPS ini ya, yang SPS ini idiomatische und tail idiomatische satzfertige frasema termasuk ke situ, tetapi kan kita tahu misalnya Äpfel fällt nicht weit vom Stamm itu kan sifatnya juga ada idiomatisnya ya, tidak bisa kita terjemahkan begitu saja ya. Itu kelemahannya dari pembagian ini. Oke. Ya, ini sudah kita bahas. Oke, kita lewatkan ya. Oke, kenapa kita harus mengajarkan
fraseologisme, ya, frasema. Kenapa kita harus mengajarkannya? Oke, saya akan bacakan, ada beberapa ungkapan yang menarik ya. Die Fähigkeit in einer Fremdsprache kommunizieren zu können, ist ohne minimale Beherrschung von Phraseologismen nicht zu erreichen, ya, menurut Fleischer. Nah, seperti tadi dari penjelasan kita udah bisa langsung memahami ini ya, nggak mungkin ya orang yang belajar suatu bahasa asing tanpa memahami fraseologismenya itu bisa menguasai sebuah bahasa. Apalagi kalau tadi yang kita kategorikan adalah fraseologisme im weiteren Sinne ya, dalam arti luas ya, karena ada strukturelle fraseme, ada juga yang rutine formal itu masuk ke dalam sini. Kemudian, weil Fraseme etablierte Ausdrücke sind und mit bestimmten Funktionen und bestimmten kommunikativen Beschränkungen, sie sind namentlich für Fremdsprachenlerner eine Hürde. Fremdsprachenlerner müssen Fraseme und ihre Gebrauchsbedingungen gesondert einüben. Ya, seperti dari pengalaman kita mengajarkan bahasa Jerman, kita juga udah tahu ya bahwa tidak gampang untuk mengajarkan fraseologisme, terutama yang sifatnya idiomatis, terutama juga yang ada verbennya ya, verbal fraseme ya. Ini tentu harus dilatih lagi secara khusus ya, dengan syarat penggunaannya. Tentunya ada batasan-batasan tadi dalam penggunaannya. Gebrauchsbedingungen nanti akan coba kita lihat sama-sama lagi lebih detail. Kemudian, Phraseologismen sind aussagekräftig und verleihen einer Sprache die nötige Würze. Ja, wenn ihre Benutzer etwas betonend mitteilen möchten. Ya, nah, kita juga tahu bahwa fraseologisme atau frasema itu banyak digunakan oleh ya, masyarakat Jerman untuk mengungkapkan sesuatu supaya emosinya itu lebih keluar, supaya lebih tegas apa yang ingin diucapkan. Ya, tentunya ini harus dipelajari ya, terutama ketika pelajar bahasa Jerman, orang-orang yang belajar bahasa Jerman atau bahasa lainnya itu mulai bersinggungan dengan teks-teks ya dari berbagai bidang. Oke. Kemudian Hartmann menyatakan juga Phraseologismen ya, vielen lexikalische Lücken ya. Ada hal-hal yang justru mungkin tidak mungkin kita bisa ucapkan tanpa kita memahami fraseologi ya. Fraseologi ya, Phraseologismen können bestimmte Situationen oder Sachverhalte präziser ausdrücken. Ya, dengan penguasaan fraseologi kita bisa lebih presisi dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya, ya ada fraseologisme tertentu yang digunakan untuk mendefinisikan prosesnya dari awal, pertengahan, sampai akhir. Atau misalnya juga kalau misalnya kita ketemu di dalam berita-berita di Jerman, dikatakan misalnya, so, 10 Menschen sind ums Leben gekommen. Dalam ungkapan ums Leben kommen itu dikatakan, oh kita pahami ungkapan itu bahwa, oh 10 orang ini meninggal dunia, tapi tidak hanya meninggal dunia. Kalau kita menggunakan ums Leben kommen itu sudah ada arti yang lebih presisnya lagi, artinya ada sesuatu hal yang menyebabkan orang-orang ini meninggal dunia tapi tidak natural. Maksudnya tidak natural itu misalnya ada kecelakaan atau bencana alam, nah itu terkandung dalam fraseologisme itu, fraseme itu. Oke, ini juga banyak lagi alasan lainnya, misalnya betapa tingginya tingkat produktivitas sebuah fraseme, kemudian yang satu yang sangat produktif itu somatismen. Somatismen itu adalah fraseme yang mengandung anggota tubuh. Ya, di sini dikatakan misalnya, ya ada lebih dari, di kamus yang digunakan oleh Kang Krotova ini ada 200 lebih lema yang menggunakan komponen Hand, ya, 160 yang menggunakan komponen Finger und Kopf, ya, 140 dengan Auge, und 120 komponen 120 120 ungkapan yang mengandung komponen Herz, ya, atau fraseme mengandung Herz. Di sini salah satu pentingnya somatismen, ya, yakni fraseme yang mengandung anggota badan. Itu biasanya juga sering diteliti ya dalam penelitian-penelitian yang sifatnya kontrastif. Jadi banyak membandingkan juga dengan bahasa lainnya. Saya rasa itu menjadi salah satu titik yang menarik
cabang penelitian yang menarik dari frasiologi. Oke, kemudian juga dikatakan ya, somatische Phrasiologismen hat eine relativ hohe Vorkommenshäufigkeit in der Umgangssprache, wie auch in der schöngeistigen Literatur. Oke, kenapa harus belajar frasiologi? Di sini juga misalnya diungkapkan lagi karena bisa bisa lebih menguatkan efek belajar. Kemudian juga bisa membuat yang belajar bahasa itu lebih asosiatif dalam belajar, dan tentunya itu membantu dalam mengingat materi yang dipelajari. Oh iya, kalau misalnya teman-teman tertarik dengan penelitian-penelitian kontras, bagaimana pengajaran fraseme bahasa Jerman dengan bahasa asing, itu nama Stefan Ettinger itu adalah salah satu nama yang bisa dicari ya. Ini misalnya salah satu karyanya di sini bersama dengan Nunes ini, beliau membuat kumpulan frasem, kumpulan-kumpulan ungkapan bahasa Portugis ya. Nah, itu juga ditujukan untuk mereka yang ingin belajar bahasa Portugis ya. Kemudian Ettinger juga pernah bekerja sama dengan Regina Heskey, itu untuk orang Jerman yang ingin belajar bahasa Hungaria misalnya. Nah, sayang di dalam bahasa Indonesia belum ada, mungkin itu bisa jadi proyek kita ke depannya untuk membuat sebuah buku yang khusus untuk mempelajari ungkapan-ungkapan bahasa Jerman yang ditujukan khusus untuk pelajar bahasa Jerman yang berbahasa ibu bahasa Indonesia. Oke, ini juga alasan lagi kenapa frasema itu layak untuk dipelajari karena membantu dalam mengingat ya dan sebagainya. Dan ternyata juga ada juga yang mengatakan, oh itu juga penting loh buat fonetik gitu ya, buat kemampuan fonetik siswanya ya. Misalnya dikatakan Phrasiologismen müssen einen festen Platz in der Ausspracheschulung haben, aber nicht alle Phrasiologismen sind geeignet ya. Nah, sini juga dikatakan karena frasiologi itu kan tadi di awal dikatakan sebagai sebuah kesatuan psikolinguistis ya, disimpan di dalam kepala kita sebagai sebuah kesatuan. Nah, ketika sebuah rangkaian kata-kata itu disimpan di dalam kepala kita, tentunya kita juga tahu ya, kalimat misalnya bahasa Jerman disimpan dalam kepala kita itu biasanya juga sudah tidak hanya dalam bentuk tulisan, tapi juga pasti ada bagaimana cara mengucapkannya, nadanya. Nah, penulis ini, Riu Toth ini menyampaikan hal itu, bahwa ya menarik juga untuk dipelajari lebih lanjut, dan juga berguna untuk penguatan kemampuan fonetik bagi orang-orang yang belajar bahasa asing, atau dalam hal ini bahasa Jerman. Yes, ya, bagaimana kita mengajarkan frasema? Tentunya ada beberapa yang harus dipikirkan ya. Pertama ya, belajar frasema itu atau ungkapan-ungkapan itu bukan hanya sebatas menghafalkan saja ya, tapi ada keunikan-keunikan bersifat semantik dan pragmatis yang harus diperhatikan ya, supaya itu juga diperhatikan oleh siswa yang belajar. Nah, kemudian juga kenapa itu perlu diperhatikan? Ya tentu perlu diperhatikan supaya nanti tidak muncul kesalahpahaman ya dalam penggunaannya. Misalnya tadi kita tidak bisa mengatakan di forum yang bersifat resmi kita minta supaya yang hadir tenang, kita tidak bisa mengatakan ya halten Sie bitte die Klappe, itu tidak mungkin. Karena itu sifatnya kasar kan, itu tidak mungkin. Nah, itu tentunya perlu dipelajari. Kemudian juga mengatakan as insgras bison ya, misalnya, kenapa kamu sedih? Oh ya, kakek saya kemarin meninggal. Nah, itu tidak bisa di sini menggunakan insgras bison ya, karena artinya, nah di situ menunjukkan arti hubungan antara pembicara dengan yang dibicarakan itu bisa dibilang tidak baik ya. Tentunya itu perlu dihindari ya. Kan ya kakek saya kemarin meninggal ya dengan ungkapan yang normal saja, tidak harus menggunakan frasem itu. Nah, untuk itu di dalam frasiologi sendiri ada yang kita kenal dengan istilah frasiodidaktik ya, bagaimana kita bisa mengajarkan frasiologisme atau frasema itu. Oke. Ya,
ada sedikit permasalahannya di dalam mengajarkan frasema. Tentu di dalam buku-buku kita lihat bagian khusus ya untuk mengajarkan frasema itu bagaimana. Kemudian tidak ada juga sebenarnya ada ya tadi buku yang dari Stefan Ettinger itu secara didaktis sangat dipikirkan bagaimana mengajarkan frasema, tapi tidak ada kumpulan-kumpulan buku yang membagi-bagi ya di level A1, A2, B1, B2, C. Ya, itu level-level itu bagaimana cara kita untuk mengajarkan frasema dan atau frasema-frasema apa yang perlu diajarkan itu tidak ada. Itu salah satu kelemahannya. Tapi kalau menurut saya sih tidak perlu kita ambil pusing ya, kita juga bisa membentuk materi sendiri dan buku-buku yang ada sekarang juga sebenarnya sudah menyajikan, tapi memang jumlahnya sangat sedikit. Oke, untuk menyingkat waktu ini saya lewat saja ya. Oke, ini salah satu contohnya dalam mengajarkan frasema ya. Misalnya dengan yang paling simpel adalah hanya untuk menambah kosakata pasif kita. Ini kita bisa lihat ya, ini menjodohkan ya, ordnen sie bitte zu ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini bentuk yang paling simpelnya, baru sebatas mengenali frasema ini artinya apa. Tapi tentunya untuk mengerjakan ini juga bisa menggunakan kamus ya, perlu menggunakan kamus ya, tidak semuanya bisa kita tebak-tebak. Tapi yang di sini relatif bisa ditebak karena di dalam bahasa Indonesia juga ada beberapa kemiripan kalau kita memahami bahasa Indonesianya. Tapi yang aman tentunya bekerja menggunakan kamus, dan ini tentu juga penting ya, wörterbuch kompetensi itu juga penting. Untuk mengerjakan soal-soal semacam ini biasanya kita menggunakan kamus Duden Elf yang direkomendasikan. Ya, kemudian selain bentuk menjodohkan yang paling mudah, setelah itu ya ini juga masih bentuk menjodohkan, misalnya lebih mudah lagi daripada yang tadi ya, karena ini kita penggal saja dia. Jadi kita lihat ada sebuah frasem atau ungkapan yang sifatnya idiomatis atau tidak, kita penggal saja, kita lihat ini menjodohkan, ini apa terusannya, ini lebih mudah sifatnya daripada yang sebelumnya tadi, karena yang sebelumnya jelas lebih membutuhkan kamus. Yang ini lebih mudah, tapi juga supaya bisa produktif juga, bisa di tahap selanjutnya kita minta mahasiswanya atau yang belajar bahasa Jerman untuk melanjutkan membentuk sebuah teks kecil yang menggunakan frasem ini. Oke, ini bentuk selanjutnya juga ya. Misalnya bisa teman-teman lihat, misalnya saya kasih contoh satu ya, der Mafia Boss hat nie finanzielle Schwierigkeiten. Es ist ihm egal, woher das Geld bekommt. Auch unrechtmäßig oder auf unmoralischem Wege erworbenes Geld erfüllt seinen Zweck. Nah, di sini diminta apa ungkapan yang paling tepat di sini. Oh, ternyata jawabannya adalah Geld stinkt nicht. Nah, ini sebenarnya bentuk yang mudah juga, karena sambil dikerjakan, mereka juga langsung bisa memahami artinya apa dari konteks. Atau contoh yang kedua misalnya, sein Vater hat Geld wie Heu. Nah, ini sebenarnya juga udah mengandung frasema ya. Wirft auf sein Geld aus dem Fenster hinaus. Ya, ich möchte auch einmal. Nah, ini kan bisa langsung dimasukkan saja, im Geld schwimmen misalnya. Ya, dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu bentuk yang mudah untuk mengajarkan frasema karena juga artinya sudah ada di sini, jadi tidak terlalu menyita waktu. Oke, ini bentuk yang seperti tadi, tentunya kita harus menggunakan Duden Elf, kita membutuhkan kamus untuk mengerjakan latihan seperti ini. Ini cukup makan waktu, mungkin bisa dikerjakan di rumah ya kalau bentuk latihan yang semacam ini. Nah, ini mulai apa ya? Ini tidak hanya sebatas memahami maknanya, tapi juga harus mulai memahami bagaimana mengkonjugasikan kata kerjanya. Ya, tentu ini juga tidak mudah ya. Dan kita misalnya sebagai yang mengajarkan juga harus memahami apakah frasem-frasem berikut ini memiliki batasan tertentu. Ya, memiliki batasan tertentu
dalam penggunaannya. Oh, dorang tapi satu angkatan dulu di Jerman. Oke, selanjutnya, nah ini adalah materi-materi yang ada di internet yang bisa ditemukan. Ya, ini lebih mudah lagi tentunya dengan adanya internet sekarang kita bisa mencari materi-materi tambahan. Ya, misalnya folder Bau studiert nih kan ada gambarnya, kemudian kita bisa klik di situ bisa ada penjelasannya, atau misalnya kita juga kenal ya Wie aus dem Boden schießen oder Krokodilstränen weinen, ini bisa kita ketik langsung, dan kalau kita ketik misalnya ada tulisannya di sini bagaimana frasem itu digunakan di dalam teks. Jadi dengan memahami konteks itu mahasiswanya atau yang belajar bahasa Jermannya bisa lebih mudah dalam mengingat penggunaannya. Nah, ini juga bisa tentunya baik bagi kita untuk mengajarkan menggunakan bentuk ini, karena juga bukan hanya menyampaikan apa ya frasem itu ya, tapi juga bisa dalam bentuk Leseverstehen, lebih terintegrasi dengan kemampuan lainnya. Nah, ini ingin saya tunjukkan sedikit mengenai Nenform. Nah, kalau kita menggunakan kamus Duden-Elf itu di dalam lematanya tertulis misalnya durch jemandes Hand oder Hände gehen. Hanya seperti itu. Nah, bentuk seperti ini, oke, kita sudah paham. Tapi kalau kita lebih detail lagi, kita lihat dari contoh-contoh yang ada di kamus itu, subjeknya itu bisa diisi ternyata bukan hanya dengan jemand, tapi bisa juga dengan etwas. Ya, itu juga tentunya perlu diperhatikan ya, bahwa subjeknya tidak hanya person tapi juga bisa person ya. So jemand oder etwas ya, geht durch jemandes Hand oder Hände. Ini bagaimana kita bisa menemukan ini? Kalau di Duden-Elf kita tinggal baca contoh penggunaannya. Nah, kita bisa lihat, oh subjeknya bisa jemand atau etwas. Kemudian bisa juga contoh kedua misalnya auf den Bauch fallen, mit etwas auf den Bauch fallen. Ternyata setelah dipelajari lagi di dalam contoh penggunaannya, mit etwas ini tidak hanya dengan mit etwas, tapi juga mit jemandem. Ya, kita tahu dari mana? Karena di contohnya ada sie ist schon oft mit Männern auf den Bauch gefallen. Nah, ini kan artinya perlu kita tambahkan ya, kita pelajari lagi ya. Oh, ternyata bisa subjeknya itu dengan selain etwas bisa juga dengan mit jemandem. Atau kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah yang menarik, kita perlu curiga juga nih, auf den Bauch fallen itu bentuknya itu secara tempus apakah dia presence atau harus dalam bentuk perfect. Kenapa kita harus curiga? Karena di contoh-contohnya semua dalam bentuk perfect ya. Sie ist schon oft mit Männern auf den Bauch gefallen ya. Atau meine Frau ist mit dem Rezeptleider auf den Bauch gefallen. Loh, kok bentuknya perfect semua? Nah, itu juga perlu tanda tanya. Karena ada frasem tertentu yang hanya bisa digunakan dalam bentuk perfect. Nah, itu penggunaannya tidak bisa, sebaiknya jangan mit etwas auf den Bauch fallen, tapi kita tuliskan jadi jemand fällt, atau jemand lebih baik tentunya pakai is ya. Tentu ini harus diteliti lagi ya. Jemand ist mit jemandem oder etwas auf den Bauch gefallen. Contoh yang sering digunakan di buku-buku itu misalnya an jemandem einen Narren gefressen haben. Nah, itu bentuk Nenformennya. Kenapa an jemandem einen Narren gefressen haben? Ada ya gefressen haben, bukan fressen, karena itu bentuknya harus dalam bentuk perfect. Ya, misalnya sering digunakan ya Otto hat an Emma einen Narren gefressen. Nah, bentuk seperti itu harus dalam bentuk perfect. Nah, tentu ini perlu kita pelajari juga ya, supaya ketika nanti yang belajar bahasa Jerman yang kita ajarkan tidak menggunakannya dalam bentuk tempus yang tidak tepat. Nah, ini bisa juga kita lihat lagi ya, mana etwas in die Hand geben. Ini tulisan dari Duden-Elf ya, yang ada di sini dari Duden-Elf. Ternyata subjeknya itu perlu juga tambahan lainnya, atau di sini maaf, ini bentuknya harus dalam bentuk perfect ya, karena dalam kedua contohnya ini
dalam perfect atau plusquamperfect. Justru ini yang perlu diperhatikan. Apa yang ingin saya tunjukkan dengan ini saya ingin menunjukkan bahwa bahwa Duden Elf itu yang kita tahu sebagai ya saat ini adalah kamus terbaik untuk belajar frasema atau redewendungen, itu juga masih ada kelemahannya kalau kita lihat lebih detail lagi. Oke, yang menarik juga dalam belajar frasema tentu kalau misalnya kita ingin supaya mahasiswa kita atau yang les sama kita itu lebih tertarik, kita coba mencari frasem-frasem yang memiliki kemiripan arti. Nah, di sini kita harus mencari ekuivalen-ekuivalen tertentu. Nah, itu ada ekuivalen itu terutama biasanya dalam ini ya, secara makna dulu yang paling penting. Tapi biasanya form juga penting. Misalnya kalau yang sering digunakan itu adalah anjing menggonggong kafilah berlalu. Di dalam bahasa Jermannya ada Hunde bellen die Karawane zieht weiter. Oh, ternyata itu bukan hanya dalam bahasa Jerman saja loh. Ternyata di bahasa Indonesia ada, dan rupanya itu awalnya dari bahasa Turki. Seperti itu. Itu tentu menjadi bahasan yang menarik minat lagi ya, terutama misalnya kalau kita mengajar di kelas untuk mahasiswa, itu menjadi bisa memancing minat mereka untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Penelitian ekuivalen ini lumayan menarik karena yang diteliti tidak hanya artinya, arti leksikal dari komponen-komponen pembentuk sebuah frasem, tapi bisa juga dilihat bagaimana secara sintaksis, kemudian secara penggunaannya, stilnya bagaimana, dan bagaimana tingkat keterkenalan ya, apakah sebuah frasem itu lazim atau tidak di dalam sebuah bahasa. Misalnya contohnya di dalam bahasa Jerman, kita kadang menemukan ungkapan Es regnet Katzen und Hunde. Ya, itu terjemahan dari It's raining cats and dogs. Nah, tapi kalau kita tanyakan ke orang Jermannya, oh enggak, ini enggak umum orang mengatakan ini. Ini hanyalah terjemahan gitu loh, terjemahan dari bahasa Inggris. Oh, saya baru tahu juga gitu kan. Saya pikir begitu kan, saya pikir memang biasa dikatakan seperti itu. Enggak, mereka tidak mengatakan seperti itu. Nah, itu artinya ya buat saya sih itu hati-hati juga ya, bahwa semua apa yang ada di internet itu belum tentu memenuhi kriteria Gebräuchlichkeit atau Bekanntheitsgrad ini. Itu tentunya juga perlu menjadi perhatian. Tentu yang paling maksimal adalah ketika kita punya koresponden yang menguasai bahasa Jerman sebagai bahasa ibu. Nah, ini sedikit saja contoh-contoh bagaimana kita mencoba mencari tingkat ekuivalensi frasem dari bahasa Jerman ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang total, ada yang sebagian, atau ada juga yang falsche Freunde. Nah, tapi ini bentuknya, maaf, ini bentuknya yang terlalu rumit yang seperti ini ya. Kita bisa buat tentunya yang jauh lebih sederhana. Oke, nah ini sedikit saja gambaran. Semoga kalau nanti teman-teman memperdalam lagi fraseologi, ya tentu juga teman-teman ada yang lebih tahu dari saya. Ini saya sih mencoba ini teori-teori dari bahasa Jerman ini coba kita ke bahasa Indonesia kan. Dari situ kita bisa tahu bahwa di dalam bahasa Indonesia, di linguistik bahasanya ternyata masih ada kekurangan ya dalam penelitian hal ini ya. Jadi kan kebanyakan kan berkiblat dari bahasa Inggris ya. Nah, ternyata dalam bahasa Jerman itu fraseologi itu lebih berkembang. Bahasa Jerman dulunya sih bahasa Rusia. Nah, kalau kita ke Indonesia kan ternyata juga bisa berguna juga buat linguistik di dalam bahasa Indonesia. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Mohon maaf sekali banyak kekurangannya, dan saya senang sekali jika bisa diskusi dan mencoba menjawab pertanyaan. Tentu juga dengan bantuan dari rekan-rekan saya tercinta sekalian. Terima kasih. Ya, dan sehat. Terima kasih Mas Ari. Kami memang merencanakan bahwa forum ini kita buat dalam bahasa Jerman dan bahasa Indonesia supaya tidak membuat suasana kok capek ya 2 jam ngomong bahasa Jerman saja begitu ya. Jadi pertanyaan juga boleh disampaikan dalam bahasa Indonesia. Also dann hier die erste Frage von Ibu Aziz sama Mas Ari. Ya. So hier strukturelle und kommunikative Fraseme sind nicht so kompliziert zu vermitteln, aber bei den Referentielen habe ich Schwierigkeit zu unterrichten. Wie soll man
unterrichten, außer auswendig zu lernen. Mungkin Mas Ari bisa membantu untuk menjawab? Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Azizah tadi ya. Ya, tentu itu jadi tantangan tersendiri ya, terutama dengan terbatasnya materi-materi yang ada dari buku-buku pelajaran. Nah, seperti tadi yang saya tampilkan, dulu saya juga seperti itu, saya coba mengumpulkan dari buku-buku ajar yang ada. Nah, itu butuh waktu yang lumayan ya, kita investasi waktu di situ. Kemudian setelah saya pelajari lagi, oh ternyata banyak batasan-batasan yang perlu kita perhatikan supaya penggunaannya tidak salah. Wah, itu saya semakin shock lagi sebenarnya dengan itu. Tapi sebenarnya tidak perlu terlalu ambil pusing seperti itu. Kita coba saja dengan materi yang ada di buku bisa kita gunakan karena itu relatif aman sebenarnya dibandingkan kita mencoba mengotak-atik sendiri strukturnya ya. Takutnya itu ada keterbatasan. Apakah sebuah frasem itu hanya bisa digunakan dalam bentuk tempus tertentu saja atau misalnya subjeknya hanya boleh subjek tertentu saja. Kan ada frasem yang frasem yang subjeknya hanya boleh wanita atau subjeknya hanya laki-laki, itu ada juga, itu perlu diperhatikan juga. Nah, kalau buat saya yang paling mudah pertama-tama mungkin dengan mencari dulu di dalam internet, di situ juga sudah banyak tersedia berbagai web ya untuk belajar bahasa Jerman secara gratis yang menyediakan materi-materi itu. Kemudian kalau kita mau lebih rajin lagi sih, sebenarnya kalau dari pengalaman saya yang sangat disambut baik oleh mahasiswa itu adalah dengan kita bisa menemukan frasem-frasem yang full equivalent hubungannya dengan frasem-frasem yang ada dalam bahasa Indonesia. Itu lumayan banyak sekali sebenarnya ternyata. Misalnya tadi kalau di penelitian saya saya membatasi di somatisme saja ya. Di somatisme saja ada sekitar dari 1053 somatisme yang saya bandingkan, ada 90 somatisme yang sama. Benar-benar total sama. Nah, itu ternyata banyak ya. Nah, itu mungkin itu bisa diambil untuk materi pengajaran nanti ke depannya. Kemudian juga sebenarnya tidak harus sama secara bentuk juga. Tapi kalau sama, yang penting kalau di dalam buku pembagian derajat ekivalensi oleh Kohler itu beliau menyebutkan ada istilah substitution equivalence. Nah, itu artinya hanya secara makna sama total, tapi secara bentuk hanya ada sedikit perbedaan. Oh, itu juga sebenarnya bisa kita ajarkan. Itu menarik juga sebenarnya. Misalnya kalau di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ada to throw the towel ya, dalam bahasa Jerman also die Flinte ins Korn werfen. Nah, itu mirip. Kalau anak-anak sekarang kan biasanya bahasa Inggris itu bagus. Nah, itu mereka bisa tertarik juga seperti itu. Atau juga misalnya banyak yang menggunakan lema hati. Nah, itu juga banyak tadi. Makanya saya jadikan contoh. Atau tadi anjing menggonggong, kafilah berlalu. Oh, ternyata ada juga ya. Kemudian banyak jalan menuju Roma. Oh, itu kan Filowege führen nach Rom. Oh, ternyata juga ada ya. Nah, itu yang sifatnya internasionalisme seperti itulah yang luar gitu. Dan kemudian mungkin disederhanakan juga, kita mulai tentunya dari kosakata pasif dulu ya. Jadi kita tidak langsung berharap mereka bisa langsung menggunakan, tapi mungkin dengan mereka mengenali dulu di dalam teks-teks dari konteks apa sih yang di sini yang tidak bisa dipahami satu persatu dari unsur penyusunnya, dari komponennya. Nah, itulah frasema itu. Kalau kita batasi ke frasema yang sifatnya idiomatis. Oke. Mungkin ada yang kurang bisa ditambahkan, atau teman-teman yang ada pengalaman juga dengan pengajaran bisa menambahkan. Oke, baik Mas Ari. Nanti kalau ada waktu tersisa kita akan buka sesi langsung bertanya begitu. Untuk sementara kita selesaikan pertanyaan yang ada di chat room. Dan Bapak Ibu sekalian, jika nanti masih ada lagi pertanyaan, bisa kita lanjut juga di forum WhatsApp group AGI, dan
untuk diketahui bahwa referat dari Pak Ari dan PowerPoint serta video yang kita nanti akan unggah di YouTube kegiatan hari ini nanti akan kita tautkan di website lagi. Jadi setiap saat yang belum sempat atau yang tadi ada keluar masuk karena kendala teknis masih bisa mendapatkan informasi yang kita sampaikan di sini ya. Pertanyaan yang kedua Pak Ari. Pak Ari, di UI topik fraseme masih mata kuliah linguistik, semantik atau apa? Dulu waktu saya kuliah S1 ada mata kuliah stilistik, tapi belum pernah dikaitkan dengan istilah fraseme. Dari siapa itu? Oh iya. Dari Ibu Mardiana. Oh ya. Iya, terima kasih Ibu Mardiana untuk pertanyaannya. Dulu saya mengenal tema fraseologi itu sekitar tahun 2003 atau 2004 dari Ibu Mela Hayati. Ya, Ibu Mela Hayati itu juga sempat pernah menjadi dosen di kami mungkin 1 atau 2 semester. Nah, beliau yang mengajarkan fraseologi ya. Beliau belajar dari Profesor Dietrich Hartmann, itu dokter faternya Ibu Setiawati dulu. Nah, itu beliau juga salah satu tema yang beliau dalami itu fraseologi. Nah, memang ini kekurangannya di kalau selain itu kita memang hampir tidak pernah mengenal fraseologi gitu ya. Kita cuma kenal ada redewendung, ada idiom. Tapi apa disiplin ilmu yang membawahi itu semua? Nah, itu kan sama juga dengan mungkin seperti kita terbawa dari linguistik dalam bahasa Indonesia. Ya. Yang khusus untuk mempelajari ini semuanya kan masih terpisah-pisah. Nah, inilah adanya fraseologi ya. Kalau mudah-mudahan nanti kami coba nanti mungkin baru di tahun 2022 ya dengan Merdeka Belajar itu kita coba, tapi tidak khusus dalam bahasa Jerman, mungkin kita coba di dalam bahasa Indonesia bagaimana supaya mahasiswa dari program-program bahasa lain juga bisa memperoleh manfaatnya. Itu. Ja, terima kasih Mas Ari. Dan so ist auch eine Frage. Dalam Hadumot Rusman disampaikan fraseologi, ist das eine Idiomatik oder wie? Barangkali bisa dijelaskan, Mas. Dari saya, Pak. Iya. Dari Kurniasi UNJ, maaf Bu Dewi bisa mengatakan langsung, Bu. Iya, silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Dewi. Pak Ari, terima kasih. Menarik sekali. Di Lexikon der Sprachwissenschaft, Hadumot Busman, fraseologi hanya dikatakan strip lihat ke idiomatik begitu. Pikir memang fraseologi itu adalah idiomatik. Ternyata pembahasannya sangat luas ya Pak ya. Nah, termasuk juga Funktionsverb, Gefüge begitu, Frühwörter gitu. Mohon petunjuknya Pak. Iya. Jadi yang kalau dipelajari dari teorinya Burger ya, tapi itu juga Burger itu juga menulis fraseologisches Yearbook ya seperti itu. Nah, beliau juga sudah diakui bahwa di masyarakat fraseologi kalau bisa nanti diperdalam ada yang namanya Euralex, itu bisa dilihat di Google. Nah, itu juga sudah mengakui bahwa fraseologi sebagai disiplin ilmu yang mencakup semua itu. Kan tadinya kan kalau peribahasa saja ada bidang ilmunya sendiri, kemudian Funktionsverb Gefüge itu lebih ke sintaksis mungkin larinya. Nah, ini ternyata dari pembagian itu kita bisa lihat, kalau kita lihat dari 3 fungsi dasarnya, itu yang struktur ya, referensial, dan komunikatif. Dari situ kita lihat bahwa cakupannya luas. Yang penting memenuhi 3 kriteria dasar itu, polileksikalitet ya, kemudian yang kedua Festigkeit, dan yang ketiga idiomatisität. Ketika memenuhi 3 kriteria itu, maka dia sudah layak untuk disebut sebuah frasem dan menjadi objek penelitian fraseologi. Oke, jadi Oberbegriffnya itu fraseologi gitu ya Pak ya? Yes, frasem sebenarnya Bu. Tapi mungkin kita masih banyak yang menggunakan fraseologismen ya, fraseologismen. Tapi makin perkembangan kesininya
mereka menggunakan frasema ya. Satu lagi Bu Dewi, maaf, kebetulan mahasiswa kami itu banyak menulis skripsi bertema idiomatik dan membandingkannya dengan bahasa Indonesia begitu. Is das machbar untuk mahasiswa S1 kalau ingin meneliti dari segi budayanya? Misalnya kalau bahasa Indonesia kan untuk yang suka mencuri tangan tangan panjang atau tangan panjang. Tapi kalau bahasa Jerman di klebrige Hand. Kenapa tangan yang lengket gitu? Ada mahasiswa ingin berusaha meneliti dari segi budayanya begitu. Apakah itu memungkinkan? Apa sulit tidak sih Pak Ari? Kalau saya lihat ya tentunya kalau dalam bahasa Jerman menurut saya lebih mudah ya, karena di Duden Elf biasanya ada penjelasannya, Herkunftnya itu dari mana. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia kan kita menjelaskan karena kita pengguna bahasa itu gitu loh. Nah mungkin itu permasalahannya justru kalau menurut saya secara metodologi justru di bahasa Indonesianya, bagaimana kita menjelaskan itu tapi berdasarkan pemahaman yang diakui oleh masyarakat ilmiah ya, bukan berdasarkan diri pribadi ya. Itu mungkin yang saya lihat penting. Kemudian juga ya memang itu menarik untuk dipelajari bahwa ternyata di dalam bahasa Jerman juga ada tangan panjang loh, tapi tangan panjang dalam bahasa Jerman itu artinya orang punya pengaruh luas. Nah, itu kan menarik. Iya, padahal tangan panjang yang pencuri itu klebrig, tangan yang lengket begitu ya. Iya, banyak mahasiswa yang meneliti somatisme juga, menarik juga sih. Iya, tapi ya itu makanya saya sangat tertarik untuk mendalami bidang ini karena buat saya sendiri dulu juga mau meneliti bahasa Indonesia kok susah gitu ya, bagaimana caranya ini tidak ada kerangka teori dalam bahasa Indonesia yang memadai. Oh, setelah ketemu frasiologi ini, oh ini gitu loh, apa sih sebagai payung yang bisa memuat semua ini, jadi kita tahu ini klasifikasinya dari mana kemana, dan buat mahasiswa saya rasa itu sangat membantu ya kalau udah ada payung ilmunya sebatas cuma kita mengatakan itu adalah idiom penuh atau idiom sebagian dalam bahasa Indonesia. Ya, oke ya. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dani. Ya, ada beberapa pertanyaan yang di chat room. Coba saya bacakan. Yang pertama, ini Bu Primadiana menanyakan hanya diperkenalkan redewendungen idiomatik menghafal dan menggunakan. Baru tahu bahwa beberapa masuk ke frasiologi. Ini pertanyaan atau statement. Bu Primadiana barangkali bisa diperjelas. Itu tadi sebetulnya lanjutan dari pertanyaan. Oke. Yang tadi dijawab ya. Baiklah, danke. Ya, Pak Imam menyarankan untuk barangkali lain kali makalahnya di-share dulu, paling tidak mempunyai gambaran awal, pemahaman awal. Ya, nanti kita akan masukan ini akan kami coba realisasikan pada kegiatan berikutnya Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Ya, dan berikutnya Ibu Misna. Nanti di-share ya Bu ya di website. So eine Frage von Pak Denny. Frasa, ist das der Grund von der Phrasiologie? Ich brauche eine sichere Meinung dazu. Sorry? Bisa diulangi sedikit. Frasa, ist das der Grund von der Phrasiologie? Ich brauche eine sichere Meinung. Iya, itu sudah berbeda sebenarnya ya. Pengertian antara frase dengan frasem itu sudah berbeda. Kalau frase itu kan lebih misalnya nominal frase, verbal frase, adjektivis frase, seperti itu. Dia lingkupnya hanya sebagai menduduki satu posisi sintaksis tertentu di dalam kalimat itu frase. Sedangkan kalau frasem, bisa frase termasuk atau bisa juga yang bentuknya sudah dalam bentuk kalimat seperti peribahasa itu ya, bisa peribahasa, bisa geflügelte Worte. Nah, di situ perbedaannya. Atau bisa juga tadi kalau kita masukkan strukturelle fraseme ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada oleh karena itu, dengan demikian ya. Nah, itu semua masuk ke dalam strukturelle fraseme. Kalau masuk seperti itu kan itu bukan frase lagi sebenarnya. Di situ perbedaannya, Pak. Ya, oke, nanti kalau masih ada yang kurang bisa dicek Pak Denny ya. Ini dari Pak Calvin Karuna pagi. Apakah setiap leksikon atau buku tentang tema ini juga disertai Herkunft fraseme tersebut, dan kelihatannya Pak Kif ingin mendapatkan kuelenya atau referensi dari buku itu. Monggo Mas Ari. Maaf, bisa diulang? Apakah setiap leksikon atau buku tentang tema ini juga disertai Herkunft fraseme? Jadi ini dari mana? Kayak tadi yang dari Turki gitu ya. Dan
kuele yang ada yang barangkali bisa di-share kepada teman-teman. Iya, yang terdepan untuk meneliti idiomatische frasema ya, lebih yang ke arah referensial frasema tadi, tentunya adalah Duden Elf. Duden Elf itu yang paling terdepan dalam hal ini. Ya, banyak yang disertai dengan Herkunfnya itu bisa sangat kita andalkan. Tapi kalau tidak ada juga, saya tidak kurang mendalami dalam hal itu ya, tapi ada juga kamus-kamus lain ya, yang juga mendalami, tapi maaf saya tidak bisa menyebutkan. Ada beberapa seri juga, tapi bentuknya buku kecil-kecil, bukan Duden. Ada, sudah terbit sebelumnya, itu lebih menjelaskan lagi Herkunfnya. Tapi itu kenapa tidak terlalu luas tersebar, karena dia secara untuk kepraktisan itu kurang. Itu untuk kepraktisan kurang. Itu lebih untuk keilmuan ya, kalau kita ingin meneliti Herkunfnya seperti apa. Tapi saya maaf saat ini saya lupa siapa penulisnya, tapi dia ada beberapa seri bentuknya seperti buku-buku kecil aja, bukan seperti kamus. Nah, itu ada latar belakangnya mendalam, ada disertai juga dengan gambar. Ya, itu menarik, tapi untuk penelitian. Tapi untuk belajar bahasa Jerman, tentunya ya kita menggunakan Duden Elf. Tapi dari Duden Elf juga sudah cukup banyak yang bisa digali. Kalau mau yang lebih tebal lagi ada, tapi kamus itu memang aneh-aneh ya. Misalnya kamus idiomatik dari Schemann itu tebalnya luar biasa, harganya sangat mahal, tapi itu hanya kumpulan idiom tanpa penjelasan arti. Jadi kita juga kalau mau beli juga harus lihat-lihat lagi, lihat sendiri. Tapi ya kalau saran saya yang sangat baik untuk bisa kita miliki sebagai pengajar bahasa Jerman, ya Duden Elf itu. Gitu, Pak Kiev. Iya. Jadi semua prodi siap untuk membeli Duden Elf gitu yang ada, sudah terakhir kita lihat sudah ada yang versi apa namanya yang revisi terbaru, saya tidak tahu isinya apa berubah atau tidak, ketika di IDT yang di Swiss itu di Fribourg ada diperkenalkan Duden yang versi baru. Barangkali nanti kalau ada dana bisa masing-masing prodi meluangkan atau menyisakan waktu untuk membeli Duden Elf. Ya, terima kasih Pak Ari. Saya boleh menambahkan sedikit? Ya, silakan. Ini menarik juga ya, Duden Elf ini ternyata juga bisa jadi objek penelitian kita sebenarnya. Kalau kita mengkritik kamus, cuma memang di awal-awal kita cukup terpana dengan Duden Elf gitu ya, tapi begitu kita coba lihat tadi, seperti yang tadi saya tunjukkan, itu bisa layak jadi penelitian juga. Bagaimana Nenform itu bentuk yang di paling atas Duden form itu misalnya Jemanden, ya misalnya apa ya, Jemanden, Den Weg, Ebnen ya. Apakah itu bentuknya sudah tepat atau belum? Nah, itu bisa jadi studi tersendiri itu tadi. Apakah harus dalam bentuk tempusnya harus present atau perfect, atau apakah ada objek lainnya yang belum tertulis di dalam Nenform. Nah, itu bisa kalau teman-teman mau meneliti itu jadi penelitian yang baik juga. Dan tentunya lebih membantu untuk pengajaran ya. Tuh. Kalau boleh kalau boleh saya saya katakan ya itu sih sebenarnya yang menarik. Jadi waktu saya coba menyusun kamus juga, somatisme juga, itu saya tidak bisa ambil sama plek dengan apa yang ada di Duden Elf, karena setelah diteliti seperti itu, oh ini ada batasan-batasannya loh. Kemudian juga kritik yang lain, kalau misalnya ada rekan-rekan yang mendalami korpus linguistik, itu juga bisa dilihat, kan yang namanya frasema itu kadang ada variasinya kan. Nah, tapi variasi yang lebih jarang malah ditampilkan, yang lebih sering tidak. Nah, itu juga bisa jadi salah satu objek penelitian di bidang ini. Gitu. Terima kasih. Menarik sekali. Ternyata Mas Ari juga sudah membuat kamus idiomatik. Barangkali nanti bisa di-share begitu. Judulnya apa, begitu penerbitnya apa, barangkali yang masih menyatu di dalam disertasi saya. Kalau bisa lihat di biblioteknya RUB, Ruhr Universität Bochum, bisa dicari di situ. Tapi itu bentuknya masih ini ya, masih sifatnya sangat dokumentatif. Kalau menurut saya, pekerjaan saya selanjutnya adalah menyaring mana frase somatisme yang sering digunakan saja. Karena di situ juga nanti penjelasannya kan saya menggunakan kamus-kamus bahasa Indonesia yang cukup tua ya, umurnya ya, relatif tua ya. Tapi di situ saya masukkan semua ekuivalennya dalam bahasa Indonesia. Nah, itu banyak hal-hal kalau kita penggunanya sebagai pembicara ibu bahasa Indonesia, kita bisa tahu bahwa ungkapan ini tidak umum digunakan gitu loh.
Tapi itu ada di kamus masalahnya. Nah, itu ada permasalahan di situ. Kalau memang nanti ke depannya mau dijadikan kamus, saya masih harus membuang ekuivalen dari frase yang sifatnya veraltet itu masih harus dikeluarkan. Di situ sih kalau memang mau diperbaiki, dilihat. Tapi sudah bisa dilihat di situ. Mungkin untuk menemukan ini ya, kalau bisa dilihat saya lampirkan tadi sebagian tabelnya untuk melihat frasem-frasem yang punya full equivalence dalam bahasa Indonesia dengan frasem-frasem dalam bahasa Indonesia itu bisa bermanfaat untuk pengajaran, tapi belum disortir. Jadi butuh waktu untuk melihatnya kalau teman-teman ada yang mau lihat. Oke. Terima kasih Mas Ari. Nanti semua informasi bisa kita sampaikan di website. Jadi teman-teman yang masih ingin mengetahui lebih lanjut atau link di mana bisa mendapatkan disertasi Mas Ari, nanti bisa klik di sana ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Arfani. Jika idiom berunsurkan anggota tubuh atau somatisme dalam bahasa Jerman, ada padanannya dalam bahasa Indonesia, proses erlernen idiom tersebut lebih asumsi? Pertanyaan saya, apakah pada somatisme bahasa Jerman yang tidak ada padanan sepenuhnya dalam bahasa Indonesia bisa di-erschließen maknanya dengan cara menrunut makna masing-masing katanya, karena biasanya somatisme biasanya metaforis motivir, proses pembelajarannya lebih mudah. Ya, memang ada beberapa yang tidak bisa kita temukan di dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya ada di bahasa Jerman tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Tapi ya benar kata Mas Arfani, memang ada yang sifatnya metaforis. Nah, kalau yang sifatnya metaforis ini kan misalnya kalau Lakoff and Johnson mengatakan metafora itu universal gitu ya. Nah, itu memang bisa lebih mudah dipahami ya. Tapi saya tidak punya contohnya langsung nih sekarang. Tapi memang dari pengalaman saya, oh ini tidak ada loh di dalam bahasa Indonesia, tapi saya paham. Nah, itu juga itu bisa kita ambil sebenarnya. Jadi tidak harus ada padanannya sama plek dalam bahasa Indonesia, tapi kalau secara konseptual bisa mudah kita pahami, ya itu bisa kita pilih menjadi menjadi bahan yang bisa kita ajarkan. Oke. Ibu Dewi, boleh? Iya, Mas Arfani, monggo. Kebetulan pada saat mengajarkan penerjemahan, mata kuliah penerjemahan, ketemu dengan idiomatische Wendungen atau fraseme, dan ketika tidak ada full equivalence-nya, kita mencoba untuk merunut, erschließen die Bedeutung der Fraseme durch die einzelnen Wörter. Jadi misalnya, voller Bauch studiert nicht gern, Bild apa yang ingin disampaikan oleh idiomatische Wendung ini, kita coba untuk merangsang anak-anak bisschen bildlich zu denken gitu ya, mencoba untuk mencari gambarannya kira-kira apa gitu, kemudian apa yang bisa diinterpretasikan. Mungkin ini bisa menjadi semacam satu cara untuk memahami secara semantik Fraseme, also die Bedeutung der Fraseme zu erschließen. Gitu. Itu mungkin pengalaman, tapi tidak selalu berhasil, tapi kadang-kadang bisa membantu anak-anak untuk so funktioniert das, gitu kira-kira. Tapi itu bukan di mata kuliah bahasa, kebetulan karena ngajarnya mata kuliah penerjemahan, ketika mereka bermasalah dengan itu, karena kan kecenderungan mereka untuk menerjemahkannya secara langsung ya, secara wörtlich. Iya Mas Ari, cuman catatan saya ingin merujuk ke pertanyaan Ibu Dani itu, di Habumon Bussmann itu idiomatik sama dengan fraseologi. Ada nggak kaitannya dengan perkembangan istilah itu sendiri dari idiotismus, idiotikon, kemudian menjadi idiomatologi, kemudian menjadi idiomatik, kemudian muncul penelitian banyak di Rusia, kemudian dilanjutkan oleh penelitian oleh Harald Thun, Fleischer, Burger dan lain-lain. Kemudian mereka pun agak meninggalkan istilah idiomatik dan menggunakan istilah frasema, fraseologismen, fraseologismen, dan frasema. Apakah kemudian Bussmann masih, dalam tanda kutip, saya tidak tahu ini, saya bertanya, apakah mungkin Bussmann masih menggunakan istilah idiomatik seperti yang dipahami oleh misalnya kamusnya yang Mas Ari singgung tadi, itu ya, Schemann yang Deutsche Idiomatik, atau misalnya menggunakan
menggunakan istilah yang dipakai oleh Palm mereka atau Erle mereka tetap menggunakan istilah idiomatik atau begitu kali ya itu yang mungkin yang membuat istilah yang dihapuskan itu masih menggunakan idiomatik atau ada penjelasan lain nggak kira-kira ya? Iya, ya kalau menurut saya, wah Mas Arpani pasti lebih paham dari saya memahami sejarahnya. Nah kalau yang saya tahu kan memang awalnya frasiologi ini dikatakan muncul tahun 1907 ya atau 1909 ada bukunya siapa ya itu dari Swiss ya Charles Bale itu ya Bali ya Charles Bali itu Bali. Dari situ mulai ada tuh pemikiran tentang itu bahwa ada satu rangkaian kata yang sifatnya fix seperti itu. Nah dari situ kemudian berkembang lebih di ini ya di linguistik Rusia ya. Kemudian di Jerman baru mulai lagi masuk ke Jerman itu di tahun 80-an sekian. Ya. Nah di situ memang kalau saya lihat sih, nah saya tidak mendalami ke perkembangannya itu karena sebenarnya untuk peristilahannya aja sudah banyak sekali dan sebenarnya kenapa akhirnya jadi frasem karena itu yang dirasa bisa mencakup semuanya ya. Kalau kita mencakup yang struktural, yang komunikatif itu kan sebenarnya tidak idiomatis. Nah, itu kalau tidak idiomatis maka itu tidak bisa dikatakan sebagai frasem. Nah, konsekuensinya kita menggunakan frasem, tentunya kita ingin mencakup yang lebih luas lagi secara keilmuan. Mungkin untuk penelitian itu lebih memudahkan ya. Kalau misalnya lebih luas, misalnya ketika kita ingin menyelenggarakan seminar-seminar, itu lebih bisa merangkul banyak peneliti dari berbagai bidang, mulai dari semantik, sintaksis, pragmatik, itu bisa masuk semua. Tapi kalau idiomatik saja mungkin lebih ke semantik larinya. Saya rasa perkembangannya ke situ, karena kalau secara istilah aja, mungkin di dalam bahasa Jerman, setahu saya lebih dari 30-an penggunaannya. Tapi itu 30-an itu dalam arti tidak oke, maksudnya itu lebih ke yang idiomatische Fraseme maksud mereka. Tapi tidak presisi. Ketika mereka ingin membicarakan frasem, yang kita sebut frasem sekarang ya, akhirnya jatuhnya ke frasem ya. Memang butuh waktu untuk sampai ke istilah frasem ini. Di situ saya lihat tidak presisi karena kita bisa kupas satu persatu begitu kita lihat contoh-contoh yang mereka sebutkan, loh kok ini tidak idiomatis. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu akhirnya mentok di situ, akhirnya digunakan itu pembagian asal menggunakan istilah frasem ini. Burger sendiri juga di tahun berapa ya? Tahun 2009-nya itu dia masih membagi frasiologismen. Dia masih menggunakan istilah frasiologismen im engeren und im weiteren Sinne. Tapi akhirnya kesininya yang di buku terbarunya tahun 2015 itu beliau sudah tidak menggunakan pembagian itu lagi. Membagi apakah itu idiomatis atau tidak idiomatis, karena itu kan apa ya? Siapa juga yang mau membuat penelitian ini idiomatis ini tidak gitu kan. Kurang menarik di situ. Ya, akhirnya kalau yang saya lihat untuk pengajaran lebih lari ke ini ya valence-nya ya. So, interna eksterna valence dari frasema itu sangat menarik untuk diteliti, dan bahwa apa yang ada di Duden Elf ternyata belum zufriedenstellend banget sebenarnya. Itu juga ya salah satu tema penelitian. Kemudian juga dari korpus linguistik bisa dilihat bahwa ternyata selama ini kriteria Festigkeit yang itu nggak boleh dilanggar sama sekali, ternyata ada loh. Nah makanya kan sekarang ada istilahnya di bukunya dia ada modifikation dan ada failure. Nah sejauh mana itu jadi modifikation, sejauh mana itu jadi failure, itu membuktikannya dengan korpus linguistik sekarang larinya sih. Kalau apa-apa sekarang korpus linguistik yang saya tahu ya lumayan perlu kita belajar ke arah situ. Gitu Mas Arpan. Punten, terima kasih Mas Ari. Ya sama-sama Pak Arpani, Mas Ari. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Ya menarik Pak Arpani, kelihatannya Pak Arpani juga lebih tahu banyak dibanding saya Pak. Luar biasa. Saya kira memang permasalahan ini justru banyak ditemui oleh teman-teman yang mengajar terjemahan dan juga menjadi bahan penelitian ke depan untuk korpus linguistik, barangkali yang tertarik di bidang atau masuk pada kelompok KPK linguistik nanti bisa mengadakan penelitian bersama, begitu. Menarik Pak Ari nanti jadi anchor-nya yang awal. Ada pertanyaan Pak Ari dari Ibu Leka, frasiologi masuk mikro atau makrolinguistik? Nah, ini saya tidak bisa menjawabnya. Saya perlu definisi dulu bagaimana makro dan mikrolinguistik itu. Ya, atau Prof mungkin bisa membantu menjawab? Atau teman-teman yang lainnya? Saya kira dia bisa makro, bisa mikro.
kalau lihat dari leksikologinya saja dia misalkan, tapi kalau udah beyond the sentence, berarti udah masuk ke dalam makro. Saya kira kalau udah dilihat dari kontennya Herkum tadi, budayanya, latar belakang budaya, dan latar belakangnya munculnya ini, kita udah ngomong bukan pada level tataran sentence lagi, tapi udah pada ya di atas sentence gitu. Karena itu udah masuk dalam makro. Tapi kalau cuma kita mau melengkapi kosakatanya, makna katanya, ya itu kan pasti masih ada pada mikro, tergantung kita mau kemana bawahnya gitu. Menurut saya sih begitu. Belum baca bukunya sih, tapi kebetulan tahu apa tuh makro, apa tuh mikro. Makanya bisa mengarahnya ke situ gitu. Terima kasih Mas Kif. Terima kasih Mas Kif. Mas Kif dari Ambon. Iya, saya sudah dibantuin. Iya, iya memang fungsi dari diskusi kita kolegial ini adalah saling melengkapi begitu ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Sawi dari Malang. Saya kira jika idiom atau bahasa dalam ranah frasiologi dikaitkan dengan penelitian tentang budaya sudah masuk ke dalam bidang ilmu lain yaitu paremologi loh, apalagi ini ya. Benarkah? Paremiologi ya. Ya, sebelumnya kan sudah ada memang paremiologi ya yang mengkhususkan diri untuk mempelajari peribahasa ya. Itu sudah ada paremiologi. Nah, tapi di bukunya, kalau tidak bukunya Burger juga ya, itu juga adanya frasiologi ini mencoba merangkum ya paremiologi itu untuk bergabung ya. Jadi sudah masuk ke dalam frasiologi juga. Karena kan kalau paremiologi aja dia lebih khusus ke peribahasa ya, sedangkan makin kesini kita lihat makin banyak ungkapan-ungkapan yang bentuknya itu sebuah kalimat utuh layaknya peribahasa, tapi bukan peribahasa karena kita tahu itu dari iklan apa, kita tahu itu juga dari orang mana yang mengucapkan awal-awalnya. Nah itu dengan demikian kan itu jadi lebih ini ya, lebih mungkin kalau saya nggak mendalam paremiologi, cuma mungkin dengan adanya frasiologi yang tadinya di paremiologi itu jadi lebih luas, lebih bisa meneliti ungkapan-ungkapan baru yang mempunyai struktur frasem yang satzwertig, yang bentuknya sebuah kalimat utuh. Karena kalau tadinya hanya terbatas peribahasa saja, peribahasa itu kan relatif lampau gitu ya. Karena sudah dari dulu adanya. Nah, ungkapan-ungkapan baru ini harus diteliti dengan apa? Tentunya saya lihat yang lebih ahli untuk membahas ini adalah yang sebelumnya sudah membahas, yang sudah mendalami paremiologi. Iya, paremiologi yang berhubungan dalam bidang budaya ya. Ini ada tambahan, terima kasih Bu Safi pertanyaannya dan Mas Ari yang sudah menjawab. Ada tambahan dari Pak Hidayat Universitas Negeri Malang. Setuju dengan Pak Kif, bisa mikro, bisa makro. Kalau yang struktural tadi bisa mikro, sementara secara fungsional bisa dikasih dari sisi makro. Itu Mas Ari. Ya, terima kasih banyak. Saya harus belajar lagi. Ya. Oke, baik. Berikutnya, barangkali karena kita ada waktu 10 menit, saya beri 1-2 pertanyaan lagi secara langsung. Barangkali ada yang ingin bertanya. Izin tanya, Bu Dewi, boleh? Silakan. Izin tanya Bu Dewi, ya. Silakan. Pak Ari, terima kasih. Mengenai somatisme, itu berarti kalau komunikatif frasema juga dilihat dari konteks ya Pak ya. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata ringan tangan, itu kan bisa berarti positif, dia rajin membantu, tapi bisa berarti negatif, dia bisa suka nampar siapa, misalnya KDRT. Juga dalam bahasa Jerman misalnya toy, itu kan juga bisa positif, bisa negatif, tergantung kontekstual. Bagaimana nih Pak Ari? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau memang yang disebutkan contoh itu ya, ringan tangan, itu masuknya ke referensial frasema, bukan komunikatif frasema. Komunikatif frasema itu lebih untuk apa ya? Kayak kita dalam bahasa basi gitu ya. Nah itu, atau misalnya apa, mit Freundlichen Grüßen, atau Serge Erta apa, Guten Morgen, Guten Tag, ya itu semua rutine formal yang masuk ke dalam komunikatif frasema. Sedangkan kalau yang ungkapan seperti itu, ya memang semuanya untuk komunikasi, tapi yang sifatnya seperti itu dia masuk ke referensial frasema gitu Bu.
Tapi berarti lewat konteks ya Pak? Karena kan ada yang referensi prasema itu yang artinya udah cut, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau kayak seperti tadi model ringan tangan kan kita harus lihat kontekstualnya. Iya, semua pasti dipahami dari konteksnya. Karena kan ada polisemi juga ya, misalnya satu ungkapan artinya juga macam-macam juga ada. Misalnya kalau nanti saya tunjukkan, udah deh jangan. Itu memang ada satu peribahasa yang artinya juga 2 bahkan 3 di dalam bahasa Jerman juga ada, sama kok. Oke, danke. Terima kasih Bu Siza. Ya, Mas Ari, ini ada satu lagi dari Bu Laila. Bagaimana dengan moto-moto, apa bisa dimasukkan analisisnya pada parasema? Moto. Moto. Ya, moto itu ya, itu termasuk ke dalam, misal kalau kita kenal siapa yang mengucapkan. Kalau tadi kan kita tahunya hanya peribahasa ya. Peribahasa kita tidak tahu tuh siapa yang awalnya mengatakan. Tapi kalau moto ya dalam bahasa Indonesia kita bilangnya moto ya, tapi dalam bahasa Jerman untuk frasiologi saya rasa lebih mereka menggunakan geflügelte Worte itu ya, atau Gemeinplätze. Nah, geflügelte Worte itu diketahui siapa yang mengucapkannya pertama kali. Kayak misalnya yang sering dikutip-kutip dan orang salah kaprah menganggap peribahasa itu wer zu spät kommt den bestraft das Leben. Padahal itu adalah terjemahan dari pernyataan Gorbachev ketika mengunjungi Jerman ya. Oleh penerjemahnya diterjemahkan, Gorbachev mengatakannya dalam bahasa Rusia tentunya, tapi diterjemahkan dalam bahasa Jerman seperti itu, dan itu akhirnya menjadi geflügelte Worte ya. Banyak orang itu sebuah peribahasa atau moto ya, secara umum seperti itu, tapi itu dalam frasiologi dikatakan geflügelte Worte, atau ada juga yang namanya Gemeinplätze itu seperti, apa ya, saya lupa contohnya, itu seperti kalimat ungkapan biasa ya, yang pasti benar gitu loh. Misalnya, semua orang pasti mati. Nah, kayak gitu kan kita sering dengar semua orang pasti mati. Nah, kayak gitu kan bukan peribahasa kan. Ya, itu ya tergantung kita melihatnya bagaimana ya, tapi ungkapan-ungkapan yang sudah pasti kebenarannya itu dikatakan Gemeinplätze itu termasuk ke situ. Nah, itu mungkin bisa juga dipahami sebagai moto tergantung bagaimana kita melihatnya. Atau banyak juga dari iklan-iklan ya, apa sih? Iklan apa ya? Ya, itu banyak lah iklan-iklan dari bahasa Jerman, teman-teman tahu. Misalnya, berapa lapis ratusan. ya, itu seperti itu. Ya. Banyak dalam bahasa juga. Dewi ya. Seperti itu. Iya, oke. Begitu Ibu Siza. Bu Laila, Bu. Pak Heri, oke. Bu Laila, tadi Bu Laila, maaf Bu Laila. Laila Aziza. Oke, Bu Laila Aziza, sama ada Azizanya itu soalnya ya. Iya, Bu Laila Aziza dari Makassar ya. Iya. Ya, sekarang Pak Heri terakhir barangkali sebelum kita masuk pada closing ya. Terima kasih Bu Dewi. Saya Heri, Pak Hari ingin menanyakan bahwa tadi kalau tidak salah dijelaskan bahwa ada yang disebut dengan internasionalismus ya. Misalnya tadi apa dan apa Weltnichwahi von dem Baum, kemudian ada juga yang eine Katze im Sack kaufen gitu. Pertanyaan saya itu internasionalisme, sementara di dalam bahasa Indonesia itu kan plek sama persis. Apakah itu sebenarnya itu hanya berupa terjemahan dalam bahasa Indonesia? Dan karena mungkin munculnya itu tidak awalnya Indonesia dulu, tapi mungkin dari bahasa-bahasa Indo-Eropa, sehingga itu bisa dikatakan sebuah yang 100% sama blok. Nah, apakah itu berlaku juga untuk yang terjemahan yang lain sehingga bisa disebut sebagai internasionalismus pada parasema ini? Terima kasih. Ya, tentunya untuk mengkategorikan apakah sebuah ungkapan termasuk internasionalisme atau bukan, saya di sini belum mendalami itu. Misalnya harus ada di berapa bahasa sebuah ungkapan supaya bisa dikategorikan sebagai internasionalisme. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya cari dalam bahasa Indonesia ada, bahasa Jerman ada, dan di bahasa Inggris ada, yang kita sudah tahu gitu ya, maksudnya 3 bahasa yang kita kuasai itu, nah itu bisa sudah masuk kandidat sebagai internasionalisme, itu masuk ke situ sih Pak. Tapi untuk kategorinya bagaimana, tentu kita harus belajar lagi ya literaturnya seperti apa, mengatakan apa para ahli itu. Kemudian memang dengan penggunaan internet ini memang jadi banyak hal-hal yang diterjemahkan begitu saja secara mentah-mentah.
Nah ini kan kayak tadi Pak Arpani tadi mengatakan gitu kan, itu juga dalam terjemahan kalau kita cari pasti ada. Nah misalnya salah satu yang saya selalu ingat itu Es regnet Katzen und Hunde gitu ya. Oh itu mudah sekali ditemukan di dalam internet. Kalau kita ketik itu keluar di mana-mana. Tapi saya tanya ke orang Jerman, enggak, kami tidak menggunakan ini kok gitu loh. Ini hanyalah terjemahan. Tapi saking itu menyebar di internet, akhirnya apakah itu berterima atau tidak, itu jadi tanda tanya juga buat kita sebagai orang yang belajar bahasa Jerman sebagai bahasa asing. Oh iya, ini bahasa Jerman gitu. Tapi mereka sebagai penutur jati bahasa Jerman mengatakan, oh tidak, ini bukan bahasa Jerman. Nah, itu menjadi satu bidang yang bisa diteliti lagi sebenarnya dari situ. Tapi kalau saran saya, kita mengajarkan apa yang orang Jerman katakan, kan ya, itu lebih baiknya seperti itu. Jadi mungkin itu bisa disinggung juga dalam kita belajar, juga selain mereka belajar bahasa Jerman, mereka juga terangsang untuk meneliti bahwa ada objek penelitian seperti ini loh, bahwa segala sesuatu yang diterjemahkan di internet tiba-tiba bisa berterima. Tapi saya nggak menutup kemungkinan bahwa itu suatu saat bisa diterima dalam bahasa Jerman. Karena kan ya kita tahu juga Sprachwandel ya, bahwa bahasa itu hidup, bahwa suatu hari nanti akan diterima. Ya kita juga udah ikut menyaksikan bahwa dulu kalau saya belajar bahasa Jerman dikatakan das ist Medikament gegen Kopfschmerzen, itu yang benar. Yang pakai für salah. Loh, mit der Zeit sekarang kok itu jadi benar gitu. Nah, seperti itu mungkin contoh bahwa suatu saat nanti mungkin itu bisa diterima. Atau bagaimana orang Jerman menyebutkan tahun gitu ya. Misalnya zaman dulu kita cuma tahu 2011, 2012, tapi lama-lama di TV juga saya lihat orang Jerman mengatakan 2012. Nah, seperti itu kan ada perubahan juga ya dalam masyarakat bahasa Jerman. Nah, kalau saya lihat sih mungkin perlu diterangkan bahwa memang bahasa itu berkembang, tapi apa yang idealnya dulu yang kita ajarkan, tapi mereka juga tahu bahwa akan ada perubahan. Tapi mungkin takutnya ya, kalau saya sebagai posisi yang mengajarkan bahasa Jerman, takutnya kalau saya membatasi, ya suatu hari nanti itu diterima, kan jadi kayak saya yang salah gitu ya. Kayak misalnya saya juga kaget, oh di dalam bahasa Jerman ada loh ungkapan Ich bin schwimmen. Oh, kita kan nggak tahu ada Ich bin schwimmen. Oh, tapi orang Jerman sendiri mengatakan ada, profesornya di kolokium juga mengatakan seperti itu. Loh, itu benar ya? Nah, oh ternyata ungkapan itu ada, tapi artinya lain, gitu kan. Kalau kita kan fraseologi sendiri kan sebenarnya juga sudah belajar sebenarnya tanpa sadar. Kalau kita mengatakan kita punya banyak uang, ya wir haben viel Geld. Kita mengatakan otomatis seperti itu karena kita belajar seperti itu. Kita tidak mengatakan dengan tata bahasa yang benar, so wir haben viele Gelder. Karena artinya Geld dengan Gelder sudah lain nanti ketika jadi Gelder. Nah, itu juga salah satu contoh di mana kita belajar frasema itu secara unbewusst ya. Kalau menurut saya sih memang ini menarik sebenarnya. Di satu sisi ketika kita mengajarkan bahasa, kita coba seringan mungkin mengajarkan materi itu, tapi mungkin ketika masuk kelasnya nanti dalam seminar praskripsi, kalau Bapak dan Ibu mengajarkan itu, mungkin perlu disinggung juga ke arah situnya. Tapi kalau di dalam kelas biasa jangan terlalu memberatkan ya, karena nanti kan orang jadi takut sendiri, oh aturannya begini ya, oh aturannya begini ya, takutnya salah. Gitu Mas Heri. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Dewi? Halo? Gimana? Halo, ya. Iya, Bro. Ya. Oke, ini saya kira sudah jam 12 ya, tidak terasa. Ya. Waktunya cepat sekali ya. Jadi kita sekarang sudah tahu frasim ya. Gara-gara Pak Kasim yang membantu kita, jadi kita tahu frasim. Nah, saya sedikit aja memberikan catatan penutup ya, bahwa mungkin tadi ada frasim ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat ada morfem, ada juga leksim gitu ya. Jadi yang semacam itu semua kan Einheit ya. Jadi kalau morfem itu kan di kleinste Einheit ya, di Bedeutungstragen gitu misalnya. Ya. Kalau leksim itu kan juga semantische Einheit gitu loh. Nah, frasim itu juga Einheit ya. Mengapa? Sebetulnya kita ini sekarang membicarakan tentang Wortschatzarbeit gitu loh. Jadi sering di dalam menyampaikan sesuatu dalam berbahasa, satu kata saja itu tidak cukup ya. Jadi kalau misalnya Schule gitu ya. Schule itu kalau bahasa Jerman kan ngomongnya ada Schule besuchen atau in der Schule lernen atau apalagi satunya.
Schule besuchen, in der In die Schule, Schule gehen. in die Schule gehen, misalnya begitu. Nah, ini kalau orang Indonesia apa ngomongnya coba? Schule itu bersekolah itu ya. Atau kamu sekolah di mana itu kan? Kamu sekolah di mana kan jadi wo, du, di Schule gitu. Nah, ini jadi manfaatnya kita belajar fraseologi, saya kira itu. Jadi sering-sering kata itu tidak bisa satu kata itu untuk menyatakan satu ide. Maka kemudian ada Einheit gitu. Nah, itu saya kira itu. Kemudian tadi sudah dipaparkan dengan bagus ya. Jadi memang ada ekuivalensi ya. Jadi ternyata orang Jerman ngomong begitu, orang Indonesia juga ngomong begitu, orang Inggris yang ngomong begitu ya. Yang disebut sebagai apa tadi? Total equivalence atau apa gitu. Kemudian ada yang partial equivalence itu ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan kan mencari uang gitu ya. Mencari uang itu kan misalnya bahasa Inggrisnya ya, misalnya he works for looking for money gitu kan aneh gitu ya. Jadi kalau looking for money itu kan duitnya jatuh bukan di mana, kemudian dia looking for money gitu kan. Padahal kita ngomongnya cari uang gitu loh. Tapi kalau orang Inggris kan ngomongnya earning money gitu misalnya. Nah orang Jerman ngomongnya Geld verdienen itu. Nah ini saya kira ini memang relevansinya sangat luar biasa, baik dalam pengajaran maupun dalam penerjemahan ya. Atau misalnya is der Platz noch leer gitu ya, kita ke restoran itu ya, kemudian tanya sama kelnernya gitu ya, apakah tempatnya masih kosong, kan kalau bahasa Indonesia kan tempatnya kosong gitu ya. Is der Platz noch leer gitu kan. Padahal misalnya Platz itu kalau bahasa Jerman ngomongnya frei gitu kan. Nah, itu saya kira itu untuk Wortsatzarbeit ya, ini sangat bermanfaat gitu ya. Nah, kemudian yang satu lagi, yang tadi false Freunde gitu ya, tapi Pak Ari itu memang nggak begitu lewat saja gitu loh. Nah, false Freunde ini menurut saya juga menarik ya. Jadi false Freunde itu kan termasuk yang partial equivalence gitu loh. Itu kurang lebih kalau false Freunde itu sebentar ya, ini saya sedikit aja saya tunjukkan false Freunde itu kalau nggak salah begini. Jadi ini false Freunde itu form equivalence, ohne Inhalt equivalence gitu loh. Bentuknya sih sama, tapi isinya itu beda gitu loh. Nah mungkin ini kalau bahasa Jerman itu Spitzenase itu ya. Kalau Indonesia kan hidung mancung. Indonesia hidung mancung itu positif apa negatif ya? Positif. Positif kan? Cantik itu, ganteng pasti. Tapi Spitzenase itu kan kalau di Jerman malah di Hexe itu. Jadi gitu loh. Nah itu. Jangan bilang Pak. Ya? Jangan hidung belang Pak, jangan Pak. ya itu. Terus lagi yang lucu lagi itu misalnya ya tempat mengumpulkan uang itu, menabung itu kan kalau di Jerman kan Schwein ya. Nah kalau kita di Jawa itu celengan itu loh. Celengan itu kan dari kata celeng gitu loh. Celeng tahu ya Bapak Ibu ya? Babi. Jadi celengan itu tempat yang menyerupai celeng kasih uang. Tapi celengan di Jawa itu gambarnya ayam gitu loh. Ya, oke. Saya kira itu ya. Jadi mungkin sedikit catatan sedikit ya. Nah, kemudian yang perlu saya tekankan bahwa pada teman-teman ya, kita sudah melanggan ini namanya Zoom ya. Selama 1 tahun gitu loh. Jadi saya kira mau digunakan sekali, 2 kali, 100 kali itu sama ya biayanya. Sama. Nah itu. Oleh karena itu silakan ya kita saling asah-asih asuh seperti ini. Nyatanya kita sekarang jadi tahu frasim gitu ya. Tadi ada Pak Heri itu jadi saya ingat Aktionsarten gitu loh. Mungkin nanti Pak Heri akan membawakan Aktionsarten itu. Kemudian tadi Pak Ali juga mengatakan korpus. Nah, korpus ini juga sekarang penting. Itu dari sisi linguistik yang saya tahu. Tentu saja masih banyak tema-tema yang lain, dari sastra, dari pengajaran, dan lain-lain. Maka nanti kita akan selenggarakan, insya Allah rutin setiap bulan. Dan kemudian yang penting lagi saya tekankan, untuk teman-teman yang sedang S3, ya, saya kira ini penting ya. Jadi kalau misalnya nanti disertasinya itu bagaimana, mungkin disampaikan di forum ini untuk asah-asih asuh. Saya kira sangat sangat bermanfaat ya untuk mendapatkan ide-ide ya ataupun ya masukan-masukan dari teman-teman demi kesempurnaan disertasi itu ya.
Saya kira itu ya catatan terakhir sedikit dari saya, dan waktu saya kembalikan kepada Pak Dewi untuk mengakhiri mengakhiri acara ini. Silakan. Ja, terima kasih, Profit. Ja, so wir sollten dann langsam zum Ende kommen. Herr Ari möchte vielleicht haben Sie dann so vielleicht etwas als Schlusswort sagen, dann bitte, Ari? Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Teilnahme, für die Aufmerksamkeit und für die Gelegenheit und entschuldigen Sie für die Fehler also beim Beantworten oder was etwas Unangenehmes habe ich etwas gesagt, dann entschuldige ich mich dafür persönlich. Vielen Dank. Dankeschön, Ari. Ja, also einige Fragen, die dann so noch nicht geantwortet werden. Wir werden dann so vorbereiten, dass die Antwort alle beantwortet werden können, ja, Mas Ari? Also auf Gruppe, WA-Gruppe, nanti bisa ditayangkan di sana jawabannya. Oke? Jadi tidak usah kecewa, tidak usah galau yang belum sempat karena waktu sudah menunjukkan lebih dari jam 12. Ja, okay, also vielen Dank. Bevor wir das Seminar beenden, machen wir zusammen Fotos. Bitte verlassen Sie diese Online-Seminar noch nicht, weil es dann noch eine kleine Überraschung für Sie alle am Ende des Seminars. Frau Lilis, bitte, jetzt ist dann so Ihre Zeit, das Foto zu machen. Bitte schalten Sie die Kamera, also das Video alle an. Mbak Lilis, bitte. Danke sehr, Bu Dewi. Ibu Bapak, di sini ada 3 slide. Mohon semuanya menyalakan videonya. Nanti kami akan coba merekamnya. Pak Iman, Pak Sudarmaji, mohon menyalakan videonya. Ibu Solvis, kemudian masih ada Pak Dr. Balas, Ibu Dewi Ratnasari, Ibu Uut, kemudian Ibu atau Bapak Mercy Mantau, Bu Herlina Harahap, mohon menyalakan videonya. Kita mulai dari slide yang pertama terlebih dahulu ya. Baik. Oke, belum kelihatan ketawa. Pak Iman belum? Ya, oke. Baik, terima kasih. Kita mulai untuk yang pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3, tahan. Sebentar, ditahan dulu. Baik, sekarang ke yang slide kedua. Ibu Solvis, masih tidak ada videonya. Pak Iman, oke. Baik, kita lanjutkan untuk yang kedua. Tahan dulu. Sekarang yang terakhir, slide yang terakhir. Baik, 1, 2, 3. Alles klar, danke sehr. Iya. Danke sehr, Ibu Lilis. Ja, also am Ende dann möchte ich so sagen, ich schreibe dann schon da unsere Website agi.https://germanistenverband.org. Kommen Sie zu dieser Website für das Formular, für das Zertifikat. Sie können einfach so klicken und dann kommt da so diese Liste oder dieses Formular. Schreiben Sie so Ihren Namen, den Titel und die Universität und auch Ihre aktive E-Mail-Adresse. Wenn Sie dann so diese Formular ausfüllen, dann kriegen Sie direkt, also automatisch auf Ihre E-Mail das Zertifikat von diesem Seminar. Dafür haben Sie nur 30 Minuten Zeit. Nach 30 Minuten dann ist dieser Link gesperrt, also damit es dann so keine Chance mehr gibt für die anderen, die dann nicht also an diesem Seminar teilnehmen. Ja? Okay, also am Ende dann also eine kleine Infos. Alles, was wir dann so heute gemacht haben,
Also wird dann schon aufgenommen auf YouTube und dann Pak Kasim wird dann so posten auf unserer Website auch die Fragen und auch alle, also die Geschichte von uns und dann auch das Referat von Ari. Ja? Und hiermit ist unsere erste Kolloquiumserie beendet. Vielen Dank für die anregenden Diskussionsbeiträge. Ich möchte dann so nochmal ausdrücklich dem Referent Ari, den Veranstaltern für die Vorbereitung und Organisation, Herr Professor Pratomo Widodo, Herr Dr. Calvin Karuna, Herr Kasim, Frau Lilis und den Teilnehmern danken. So, Dankeschön, dass alle heute schon aktiv an diesem Online-Seminar beteiligt haben. Ich wünsche, dass alle in dieser Pandemie gesund bleiben und würde mich freuen, Sie bei unserer nächsten Kolloquiumserie im August 2020 wieder begrüßen zu dürfen. So, alles Gute und schönes Wochenende noch. Auf Wiedersehen. Danke, Ari. Auf Wiedersehen.